Ya, terima kasih juga kesempatan melayani. Silakan Pak Jarod. Oke, ya, Bapak Ibu, teman-teman di di tabut perjanjian ministry, ya, betul ya? Tabut kemuliaan ministry, Pak Jarod. Tabut kemuliaan, tabut perjanjian. Iya. Oke, ya. Kita akan mulai belajar. Tema kita adalah mengenai keluarga kerajaan sorga. Apa itu? Ya, saya share materi. Materi juga nanti saya akan post lagi sekali lagi di chat. Ya, tadi sudah dalam bentuk file PDF. Saya akan sampaikan. Ya, semua hari-hari ini kita percaya kita ada di akhir daripada akhir zaman, begitu terminologi atau istilahnya. Dan cukup mengerikan karena ada gerakan yang namanya pelangi atau New Age Movement, di mana mereka itu baik sekali, saling mencintai. Mereka antar negara, antar sesama, humanismenya kuat banget, bahkan integritas dalam arti tidak bohong, satu identitas, bayar pajak, CSR 30%, saking saling mencintainya, ya laki dengan laki dan perempuan dengan perempuan tinggal dalam satu keluarga. Mereka baik, tapi kalau menurut keyakinan saya atau firman Tuhan, jelas itu adalah salah. Nah, tapi anak-anak kita ada dalam pengaruh yang sangat kuat sehingga Barna Paper, Barna Group itu ada sebuah penelitian terhadap milenial yang usianya sekitar 13 sampai 15 tahun di seluruh dunia termasuk Asia, mengejutkan bahwa 63% mereka kenapa sih ke gereja, musiknya keren banget, orangnya baik-baik, wah kreatifnya bagus banget. Kamu percaya nggak Tuhan ada? Ya nggak ngefek sih dalam hidup saya. Kok kamu ke masjid orangnya soleh, saya merasa aman punya teman di sana. Kamu percaya Tuhan ada? Ya, nggak terlalu saya pikirkan dengan serius. Itu jawaban yang cukup banyak sampai 63%. Nah, kita hidup dalam era di mana orang meragukan keberadaan Tuhan. Tapi saya rindu untuk berbagi kehidupan bagaimana di tengah keadaan demikian, maka kami punya keluarga itu rasanya seperti di sorga. Nah, gimana caranya? Kalau nilai-nilai kerajaan sorga itu kita bawa dalam keluarga. Sehingga namanya keluarga kerajaan sorga, yaitu keluarga dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Kalau tidak, maka nanti keluarga seperti neraka gitu ya. Waduh Pak Jarod, suami saya kayak setan Pak, istri saya kayak genderuwo Pak. Waduh ya ini namanya dua setan menikah gitu ya. Wah anak-anaknya kayak tuyul, wah anak setan juga. Pandemi ini makin dampak pandemi ya. Kalau sekarang pandemi sudah hampir lewat, tapi dulu kan suami istri tidak terlalu banget berantem kan, suaminya kerja jam 8, setengah 7 udah berangkat, jam 5 selesai kerja, mampir dulu di kafe sampai rumah jam 7 atau langsung ke gereja, di gereja punya jabatan masing-masing ya, tinggal ngobrolnya pulang gereja aja gitu kan. Jadi ya nggak banyak interaksi. Tiba-tiba di awal pandemi dulu ada PSBB gitu ya, pembatasan berskala besar, orang nggak boleh kemana-mana. Waduh, di rumah berdua berantem terus gitu ya. Kenapa? Ya kemarin nggak berantem kan, setannya keluar rumah gitu kan. Begitu di dalam rumah, wah itu kayak dua setan dikurung, berantem terus. Lalu pandeminya udah selesai sih gitu ya. Ya tapi dampak berantemnya itu masih terbawa. Gimana kita membangun nilai-nilai kerajaan sorga? Boleh nggak berantem? Oke, nanti kita akan bahas nilai-nilai kerajaan sorga termasuk di dalam pertengkaran. Ya. Tapi saya akan mulai dengan berkat kerajaan sorga, di mana Mazmur 112 ayat 1, 2, 3 berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Kenapa berbahagia? Anak cucunya akan, nggak langsung ya, nggak instan, akan perkasa di bumi, akan diberkati, akan ada harta kekayaan. Saya akan mulai dengan kesaksian dulu. Saya lahir tahun 63, jadi sudah masuk sekarang usia 60 tahun gitu ya, karena lahirnya bulan September. Di keluarga yang sederhana, ini lebih jelas soal kesederhanaannya, dindingnya dari bambu, lantainya tanah, atapnya daun, orang Jawa bilang gedek, orang Papua bilang hone, orang Sunda bilang saung, ya. Itulah rumah keluarga kami waktu saya kecil. Bahkan ini sebenarnya bukan rumah orang tua, tapi orang tua saya menjagai tanahnya orang lain. Lalu singkat cerita saya menikah gitu ya. Menikahnya pun sebenarnya cukup seru gitu ya, karena saya orang Jawa, orang miskin, saya bisa menikah dengan wanita cantik putih imut-imut. Jela ya. Lahir di Cirebon, besarnya di Surabaya. Kalau Surabaya tahu toko bukuan, nah itu Iik dari
istri saya gitu ya, cukup ya bukan konglomerat tapi cukup berada, apalagi sebelum masa Pak Soeharto dulu ya, karena dia menguasai distribusi buku wilayah Indonesia Timur. Nah, banyak orang tanya sama saya, Pak Jarot, Bapak kan Jawa miskin, kok bisa menikah sama Tionghoa cantik putih imut-imut? Gila, rahasianya Pak, karena saya punya selera tinggi sekali, dan pacar saya punya selera rendah sekali. Kenapa saya bilang punya selera rendah gitu ya? Karena begini ceritanya. Mertua saya itu gembala sidang. Jemaatnya, maaf bukan rasis, tapi saya mau cerita memang kenyataannya demikian. Di mana jemaatnya itu 90% Tionghoa. Dan jemaatnya itu bilang sama Pak Gembala. Gitu ya. Pak Gembala, anak saya dapat pacar Batak, anak saya dapat pacar Jawa. Ya, sebagai gembala sidang yang memegang pengajaran firman Tuhan. Dia menasihati apapun syukunya. Kalau lahir baru, itu show Yesus. Gitu. Jemaatnya diem, karena memang ayatnya banyak. Tapi di rumah mereka ngobrol sama satu lain. Enak aja gembala ngomong begitu. Coba anaknya dapat Jawa, coba anaknya dapat Papua, coba anaknya dapat Batak gitu ya. Tanpa kita sadari, rasis pun masih ada di gereja. Nah, singkat cerita, waktu pacar saya, ya belum pacar ya, saya kenal waktu kuliah di IPB, dia SMP, dia dengar omongan seperti itu. Lalu dia berdoa dalam hatinya, Tuhan jadikan aku alat peragamu, dapat Jawa nggak apa-apa. Udah, jadilah kepadanya sesuai perkataannya. Bahkan dia berkata, Tuhan miskin pun nggak apa-apa, supaya firman-Mu bisa digenapi dalam hidupku. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dalam rumahnya akan ada harta kekayaan. Itu kenapa dia cari Jawa miskin. Dapatlah saya gitu kan, dapat pacar ya belum menikah ya, mertua saya ragu-ragu menikahkan anaknya dengan saya, walaupun dia menasihati Jawa nggak apa-apa, tapi untuk Jawa tuh dia anaknya pengusaha batik lagi kok wes Jawa kere urip menes apa itu bahasa Ibrani saudara, maafkan yang suku yang lain, udah Jawa miskin hidup lagi gitu ya, jadi pacaran 6 tahun nggak dinikah-nikahin ya, nggak dinikah-nikahkan. Rupanya ada keraguan-raguan. Akhirnya saya kuatkan pacar saya supaya dia menguatkan orang tuanya. Saya bilang begini sama pacar saya waktu itu tahun 89 sebelum saya menikah tahun 90. Kamu jangan ragu-ragu menikah sama orang miskin. Orang kaya tuh bisa jatuh. Orang miskin nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa jatuh? Karena sudah tergeletak. Jadi kami menikah, lalu ajak istri saya tuh ngerantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan di rumah peta 6 kali 6 meter persegi. Waduh, itu kayak keluarga istri saya. Nah, bener kan? Jawa miskin. Singkat cerita ya, sekian belas tahun kemudian, singkat cerita, kalau kesaksiannya pelan-pelan nanti kesaksian nggak jadi khotbah gitu ya. Singkat cerita, sekian belas tahun kemudian saya punya rumah di sebuah klaster di Bintaro. Jadi bahkan 6 tahun terakhir ini klaster terbaik di Bintaro Jaya. Bukan di pinggir klaster ya, di dalam klaster. Ini rumahnya, halamannya cukup luas. Nah, waktu peresmian rumah ini, waduh, mertua saya peluk anaknya dan berkata, nak, kamu nggak salah menikah. Baru sadar. Memang kadang-kadang kesadaran itu belakangan ya kan, tapi sadar bahwa firman Tuhan digenapi. Tadi loh kita berkata orang yang takut akan Tuhan akan ada gitu, akan itu ya nggak sekarang ya kan. Jadi sekarang boleh suami-suami, pacar-pacar pun nggak apa-apa juga kalau ada ikut Zoom bersama-sama, tapi suami-suami pegang tangan istrinya bilang saya akan diberkati gitu ya. Kalau perlu istrinya pegang tangan suaminya lalu bilang kapan gitu. Akan gitu ya kan, firman Tuhan pasti digenapi, hanya butuh waktu saja. Oke, kita lanjutkan lagi kesaksiannya lagi, nanti baru prinsipnya. Oke, bahkan ketika saya perusahaan bangkrut pun saya berkata diberkati. Kenapa? Karena saya jual lukisan juga lakunya minta ampun gitu ya. Yang kedua, anak cucunya akan diperkasa di bumi. Ya, akan, karena juga nggak langsung, tapi kalau singkat cerita langsungnya saja, ya anak pertama kelas 3 SMP mendapat beasiswa penuh, bahkan dapat uang saku tiap bulan selama 8 tahun sampai lulus kuliah. Nomor 2 juga awalnya hampir nggak naik kelas karena game adiktif, singkat cerita, kelas 3 SMP juga dapat beasiswa ke Singapura 8 tahun, full beasiswa, bahkan tiap bulan dapat uang saku. Nomor 3 juga lulus dari RMIT Melbourne, dan mereka bertiga sekarang sudah bekerja dan diberkati. Jadi memang firman Tuhan itu digenapi. Kesaksian saya ini hanya untuk menunjukkan ya bahwa firman Tuhan itu digenapi.
Karena anak saya itu IQ-nya ya biasa-biasa saja. Kalau mereka beasiswa, mereka pinter, itu karena mereka diberkati Tuhan. Maka saya berikan kesimpulan untuk pendahuluan. Karena ini masih pendahuluan, tapi sudah ada kesimpulannya. Ya. Takut akan Tuhan, berkat dipulihkan, keluarga bahagia, diberkati, anak-anak perkasa di bumi. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya adalah nilai-nilai kerajaan sorga itu dibawa dalam keluarga. Apa itu nilai kerajaan sorga? Ya kita lihat firman Tuhan yang ada kata kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Dan Roma 14:17 berkata kerajaan sorga bukan soal makanan minuman. Kalau makanan minuman namanya restoran, ya kan? Kerajaan sorga bukan soal makanan minuman, tapi kebenaran. Saya tidak bahas. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan itu kebenaran. Tuhan Yesus itu kebenaran. Ya, kalau orang menerima kebenaran, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus, dilahirkan kembali. Tapi saya tidak bahas. Ya, yang kita bahas apa malam hari ini? Maka kerajaan sorga saya bahas soal damai sejahtera dan sukacita. Apa itu damai sejahtera? Kalau kitab Yesaya ada nubuatan, kalau Sion dipulihkan, kita itu Sion rohani. Maka damai sejahtera akan memenuhi bumi dan singa akan berbaring dengan anak domba. Artinya apa? Tidak ada ketakutan. Jadi keluarga itu harusnya membangun nilai-nilai yang membuat anggota keluarga itu tidak ketakutan, tidak takut bercerita, tidak takut terbuka. Lah suami mau terbuka, ya sebenarnya mau sih, tapi dimarahi gitu ya. Kan kadang suami mau cerita, kalau ngasih ibunya 5 juta, tapi dia nggak cerita begitu. Dia cerita dulu, mah aku tadi ngasih adik 500.000 gitu ya kan. Lalu istrinya berkata, ngasih terus, kita juga masih banyak kebutuhan. Ya dong, yang 5 juta belum diceritakan. Atau anak punya cerita 5, ya kan? Tiga, anak punya cerita 3, gitu. Dia cerita yang lain dulu. Mah, temenku hari ini matematika aja dapat 6, mah. Makanya kamu jangan main game ya, main game terus itu masih temenmu. Ya, dia mau cerita kalau dia dapat 5. Dia cerita temennya dulu, itu pendahuluan gitu ya, nggak jadi cerita ya kan. Aduh, ya lihat responnya begitu gitu. Jadi anak akhirnya takut bercerita. Pak, pasangan saya bohong Pak, anak saya bohong Pak, gitu. Gimana ya Pak? Ya ini ibu yang cerita. Suami saya itu nggak jujur Pak, anak saya itu juga bohong Pak. Saya nggak berani jawab itu pertanyaannya. Kenapa? Dalam hati saya nih, muka ibu mengerikan. Jadi ketakutan lah itu namanya suami. Aduh, suami itu berani menghadapi preman, suami itu berani menghadapi tukang tagih, suami itu berani menghadapi kerugian, tapi suami nggak berani cerita sama istri kalau dia rugi gitu loh. Ya kan? Pengusaha rugi itu biasa gitu ya, tapi dimarahi istri itu dia nggak sanggup gitu. Jadi dia sanggup, Yesus sanggup, tapi aku nggak sanggup. Jadi gimana supaya dalam keluarga ini ada damai sejahtera? Ya kita harus mau mendengarkan. Kalau anak cerita ada masalah, diberikan solusi, bukan dimarahi. Nilainya temanmu 6. Lah kalau kamu berapa, Nak? Ketawa. Berapa? Tapi jangan marah ya, janji dulu. Kalau dia minta janji dulu, itu ya siap-siap aja. Janji dulu, tapi mau nggak marah gitu. Berapa dulu? Janji dulu. Anak itu pinter, dia minta janji dulu gitu ya. Dia janji 4 ya. Udah jangan marah loh, udah janji kok ya kan. Aduh Nak, rendah sekali Nak, tapi apa susah sih Nak? Ya susah banget lah Mah, kalau nggak susah ya dapat 4. Mama panggil guru les ya. Ya, cerita nilainya jelek, ditawari guru les. Dia masih punya cerita yang kedua. Ini aku juga jelek. Makanya dalam keluarga itu kalau ada damai sejahtera, semuanya berani bercerita, lalu ada solusi, maka kerajaan surga akan terjadi. Tapi kalau nggak berani cerita, oke, di sini yang punya pacar siapa? Ya, orang pacaran itu semuanya diceritakan, makanya akrab sekali. Atau nggak punya pacar dah, ya, katakan SMP, SMA, kalian punya sahabat tuh saling bercerita rahasianya, maka mereka akrab sekali. Lalu setelah menikah, mereka saling merahasiakan. Makanya jauh sekali.
Ya kan? Duh. Nyumbang cerita nanti marah, ngomongin orang tua nanti marah, ngomongin gereja nanti marah, nggak usah ngomong, lama-lama nggak ngomong apa-apa. Itu namanya dua setan menikah, gitu kan? Maka nggak seperti kerajaan sorga, seperti kerajaan neraka. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Apa itu kerajaan sorga? Damai sejahtera. Yang kedua, gimana caranya supaya damai sejahtera itu bisa mengalir melampaui segala akal? Buang kecewa, buang kepahitan. Nah, banyak orang Kristen ini kecewa. Maaf kalau saya menghakimi. Tapi kenapa saya katakan orang Kristen itu banyak kecewa? Karena tidak punya kemampuan membalas. Kalau bukan orang Kristen, diledek, ganti, dijahati. Tak balas, rasain lo. Gitu kan. Jadi tidak kecewa. Ya, orang Kristen dijahati, jangan balas. Dirugikan, jangan balas. Difitnah, jangan balas. Itu ya. Akhirnya berdoa, kan udah gak kuat, akhirnya berdoa. Tuhan, taruh bara api di atas kepalanya. Itu bukan berdoa, namanya mengutuk, tapi bentuknya doa. Karena kan agamanya Kristen, jadi kutuknya adalah bentuk doa. Tuhan lihat, mengutuk juga nih orang gitu kan. Jadi dari kalimat-kalimat doanya itu Tuhan tahu. Kepahitan kan gitu kan, kecewa gitu ya. Jadi kita harus belajar untuk berdoa itu, Tuhan ampuni dia Tuhan, berkati dia Tuhan. Kalau dia diberkati pasti nggak nipu saya lagi Tuhan. Begitu loh saudara ya. Itu yang saya doakan waktu saya ditipu dulu. Ratusan juta lagi gitu ya. Jadi orang bilang sama saya, Pak Jarod tuh baik apa goblok sih? Orang goblok sama orang baik itu mirip saudara. Mirip memang. Jadi terserah dah mau dibilang goblok juga biarin, memang banyak banget orang bilang saya itu bodoh. Kamu tuh dimanfaatin loh, kamu tuh dimanfaatin loh begitu ya. Biarinlah, kalau memang namanya melayani itu kan menyediakan diri untuk dimanfaatkan. Kita mau menjembatani, nggak pernah mendengar begitu. Kita akan menjembatani, yang namanya jembatan ya diinjek-injek lah, gitu. Kalau Anda mau menjembatani orang yang bertengkar, Anda menjembatani, membangun hubungan, jadi jembatan ya siap-siap aja diinjek-injek gitu kan. Namanya pelayanan diinjek-injek kan begitu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Gimana supaya damai sejahtera? Maka buanglah kata-kata kutuk, ya, termasuk kutuk dalam doa. Tuhan taruh bara api di atas kepalanya. Tuhan, aku nggak mau balas Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Karena itu Tuhan, balas dia Tuhan, balas dia Tuhan, balas dia Tuhan. Nanti saya bayar perpuluhan Tuhan. Itu namanya Tuhan dipremankan, dibayar perpuluhan, suruh membalas orang lain. Kurang ajar, Pak. Saya Tuhan tak tempel lagi gitu orang. Emangnya saya mau membalas dengan dibayar perpuluhan gitu ya. Itu namanya mengutuk. Biarpun Anda berdoa, saya kok percaya Anda tidak punya damai sejahtera. Ya, kalau mau damai sejahtera, ampuni musuhmu. Kita lanjutkan lagi. Kerajaan surga itu bukan soal makan minuman, tapi soal damai sejahtera. Maka juga katakan, bahkan ucapkan kata-kata berkat. Gampang, susah sekali. Kalau gampang nggak perlu panggil saya, ya kan? Memberkati orang yang menipu, memberkati orang yang bikin kita rugi. Waduh, saya ditipu dari ratusan juta pernah, miliaran pernah. Kasus yang berbeda, saya belajar untuk mengucapkan kata-kata berkat. Lalu gimana supaya damai sejahtera dalam keluarga? Kita bicara keluarga saja, gitu ya. Ya, berkati suami, berkati istri, dan berbuat baik. Karena kebaikan itu menumbuhkan cinta. Ketika ada cinta, maka ada damai sejahtera. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi, ia tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tapi kasih itu ada bentuknya, yaitu perbuatan baik. Ya, karena Tuhan itu baik. Nah, tapi gimana Pak, suami saya itu, gimana saya mau baik sama dia? Pak Jarod itu nggak tahu Pak suami saya. Suami saya itu Pak, mukanya Herodes Pak, urapannya Firaun Pak, tinggal laku Pontius Pilatus Pak. Lah, ibu punya suami seperti Pontius Pilatus, ibu akan punya karakter seperti Tuhan Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ya, jadi kalau ibu punya suami, katakanlah, bilang ada yang istilahnya itu macam-macam ya. Kalau orang itu mengeluh tentang pernikahannya, suami saya kayak setan Pak, kayak Herodes Pak, kayak kunyuk Pak, kayak gendruwo Pak, udah kayak apapun juga, berarti kan cuma kayak. Ya, kalau seperti setan berarti bukan setan, dia manusia. Maka namanya manusia itu bisa berubah. Tapi dia berubah kalau diperbaiki, merasakan kebaikan. Saya dulu jahat, saya dulu najis, saya dulu cemar, saya dulu porno, saya dulu nggak ke gereja. Kenapa saya jadi hamba Tuhan? Karena saya merasakan kebaikan Tuhan. Ya, itu saya suka lagu, sering banget tuh lagu. Apa namanya? The Goodness of God gitu ya. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Setiap nafasku memuliakanmu, ku nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Saya merasakan kebaikan Tuhan, maka saya berubah.
Makanya kalau pengen suami berubah, dibaikin. Pasti dia berubah. Kenapa pasti? Karena yang tidak berubah cuma Tuhan Yesus kan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan Yesus tidak berubah. Pak Jarot, saya sudah baik sama suami, Pak. Udah belasan tahun, Pak, sampai capek. Kok dia nggak berubah-berubah? Ya mungkin dia Tuhan Yesus. Kan hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Coba selesai Zoom ini, Ibu selidiki suaminya. Tuhan Yesus apa bukan? Kalau ternyata dia Tuhan Yesus, jangan tunda-tunda lagi. Salibkan dia. Mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Tunggu 3 hari. Ya, kalau bangkit, haleluya. Tuhan Yesus sudah datang kembali ke Papua. Gitu, ya kan? Kalau dia nggak bangkit, lapor polisi. Pak polisi, suami saya mati 3 hari lalu. Itu bukan sakit, Pak. Saya salib dia. Kenapa ibu salib suami? Karena saya kira Tuhan Yesus. Alibinya aneh sekali alibinya. Ya, karena dia tidak berubah, Pak. Oh, jadi bapak-bapak, malam ini Bapak berubah ya, supaya besok nggak disalib sama istri. Malam ini kita tertawa saja, karena sudah banyak penderitaan yang kita alami selama pandemi, ngerti? Hari ini saya suka sekali ketawa, saudara. Ya, kita lanjutkan lagi firman Tuhan dan ceritanya. Ya. Makanya Frank dan Anita sudah menikah lebih 80 tahun karena mereka berdua umurnya 100 tahun lebih, masuk dalam longest couple in the world, dan mereka bersaksi bagaimana mereka bisa menikah begitu lama, tidak cerai, single couples selama 80 tahun, masuk usia 100 tahun karena mereka melakukan Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 berkata jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya. Dan kenapa saya sarankan berbuat baik sama suami, sama istri, sama pasangan, terutama dalam pernikahan? Coba Bapak Ibu yang masih punya anak kecil, renungin dah. Nanti itu kalau anaknya SMA, udah ke kota besar, atau yang di Papua, di Balikpapan, ada di mana, nanti anaknya kuliah, ke Jawa, ke Bandung, ke Jakarta, ke Bogor, ke UGM. Nah kalau yang di Jakarta, nanti kuliah, ke Singapura, kemana lagi? Aduh, hidup ini ujung-ujungnya loh ya, berdua lagi sama suami istri. Maka dari sekarang, baik-baik sama yang satu itu. Kan nanti ada ujung-ujungnya ada kan berdua lagi sama satu itu. Kalau dari sekarang nggak baik-baik, anak-anak pergi semuanya, kembali dua setan menikah gitu. Baik-baik sama sebelahmu. Kalau sekarang dia bersebelahan ya, lihat. Atau kalau dia lagi tidur, liatin mukanya gitu. Wih, sampai mati lu sama dia. Menikah itu sampai mati, ngerti nggak? Sampai mati. Dan masalahnya dia itu nggak mati-mati gitu loh ya. Wih, kemarin saya melayani kaum wanita, ngerti nggak? Kaum wanita JDW, Jaringan Doa Wanita Nasional. Waduh, 250 orang kumpul. Saya tanya, ibu-ibu, siapa yang suaminya sudah meninggal? Angkat tangan, gitu ya. Mereka angkat tangan. Wih, tak lihat wajahnya merdeka. Yang repotin sudah nggak ada lagi gitu ya. Yang kok masih ada suaminya kok wajahnya penuh penderitaan gitu ya. Mudah-mudahan malam ini tidak ada wajah-wajah penderitaan ya. Kalau mau tak suruh buka kamera semuanya gitu, saya bisa ngelihat sih mana menikah mana belum gitu ya. Kalau belum menikah itu wajahnya berbinar-binar penuh pengharapan mencari cinta. Yang sudah menikah, aduh susah untuk dikomentari. Kok kayaknya sedih banget wajahnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tapi setelah pelajaran hari ini, semuanya punya nilai, punya suasana keluarga kerajaan sorga. Jadi apa kesimpulannya bagian 2 ini? Hati dipenuhi kasih Tuhan, maka damai sejahtera merintah di hati, dan kehidupan dipulihkan, keluarga seperti di sorga. Kita lanjutkan lagi, apa itu kerajaan sorga? Kerajaan sorga itu seperti dalam ayat ini dikatakan bahwa anak kecil itu yang punya kerajaan sorga. Karena itu orang harus menjadi seperti anak kecil. Dalam ayat selanjutnya, kamu harus bertobat. Sudah Pak Jarot, makanya saya ikut kebaktian malam hari ini. Kan saya sudah bertobat. Bagus sekali kalau sudah bertobat lahir baru. Tambah 1 langkah lagi, menjadi seperti anak kecil. Kalau enggak, kita tidak masuk kerajaan sorga. Bukan sorga ya. Sorga itu mati masuk sorga. Lahir baru masuk sorga kalau mati. Tapi selama kita hidup di dunia, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah di bumi ini namanya kerajaan sorga. Kerajaan sorga adalah kalau kuasa itu datang, mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Apa itu kerajaan sorga? Damai sejahtera, sukacita, dan seterusnya. Itu akan bisa. Kita sudah tua, saya sudah tua, tapi saya belajar jadi seperti anak kecil. Apa itu seperti anak kecil? Oke, kita belajar seperti anak kecil. Seperti ya, misalnya, anak kecil itu tidak ada kepahitan.
Jadi sebenarnya bertengkar itu boleh. Keluarga kerajaan sorga, keluarga bahagia, keluarga yang kuat, yang bahagia, bukan tanpa pertengkaran, tapi tidak ada kepahitan. Kenapa? Ya, anak kecil, punya anak kecil, cucu kecil, umur 2-3 tahun. Kan mereka bertengkar, kamu jelek, kamu yang jelek, aku nggak main sama kamu, gitu. 2 jam main lagi loh. 2 jam main lagi. Jadi mereka bertengkar, tapi nggak ada kepahitan. Jadi bapak ibu bertengkar, ya silakanlah, namanya suami istri, mana mungkin tidak bertengkar. Suami itu kan otak kiri, saya pikir loh mah, anak kita sekolahkan ke Jawa, tapi saya rasa loh Pak, anak kita di Papua saja, tapi saya pikir-pikir loh mah, tapi saya rasa loh Pak, tapi saya pikir-pikir mah, tapi saya rasa loh Pak, saya pikir mah, itu anak saya pukul, biar dia tahu peraturan, tapi saya rasa loh Pak, kamu mukulnya terlalu keras, tapi saya pikir-pikir loh mah, tapi saya rasa loh Pak, saya pikir mah, saya tuh mau buka usaha, ini supaya kita untung, tapi saya rasa bukan waktu yang tepat, tapi saya sudah pikirkan loh mah, tapi kok saya rasa nggak ada sejahtera ya. Pah, mamahmu tuh kayaknya nggak suka sama aku. Kamu tuh jangan berpikir yang negatif. Kamu nggak bisa merasakan yang kurasakan. Ya, Pak Jarot, suami saya selingkuh, Pak Jarot. Ibu melihat? Tidak sih. Ibu mergoki? Ya tidak sih. Lalu dari mana ibu bisa tahu? Saya bisa merasakannya. Iya, jadi memang laki-laki itu hidup pakai pikir, wanita pakai rasa. Pikir sama rasa menikah, ya pasti berantem. Jadi berantem itu wajar, ya. Tapi tidak boleh ada kepahitan. Anak kecil itu loh, berantem, main lagi. Jadi bapak ibu bertengkar, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi setelah bertengkar itu ya main lagi gitu loh ya. Habis bertengkar ini kadang-kadang kan ibu nggak mau main lagi, ya malam-malam bapak ngajak main kan, mama, istrinya nggak mau. Nah, Alkitab tuh berkata begini loh, kalau bertengkar jangan menjadi berbuat dosa, sehingga matahari terbenam masih ada amarahmu. Nah ini bapak ibu bertengkar nih, 2 minggu kemudian bapak mau ngajak main, ibu masih nggak mau. Lah 2 minggu itu berarti matahari sudah terbit terbenam 14 kali. Aduh, melanggar firman Tuhan 14 hari. Jadi kalau bertengkarlah gitu ya. Tapi matahari terbenam selesai. Makanya kalau bertengkar itu mulainya jam 6 pagi, bisa lama. Ya kalau jam 5 sore rugi, ya kan? Sebentar lagi matahari terbenam. Maksudnya itu tidak ada kepahitan gitu loh ya. Bertengkar itu ya kayak orang di kantor itu ya, kita marketing sama accounting, yang satu mempertahankan anggaran promosi, yang satu penghematan ya, tapi nggak bilang goblok lu, Jawa lu, Cina lu, Papua lu gitu ya. Bertengkar dalam keluarga tuh nggak boleh sebut-sebut suku. Saya kan Jawa, istri kan Tionghoa, nggak boleh tuh bertengkar. Pelit lu dasar Cina, lah malas lu dasar Jawa gitu. Menikah tuh jangan sebut-sebut suku. Jangan sebut-sebut kota asal. Kasar lu, Makassar, maknya aja kasar, apalagi anaknya. Lah kamu apalagi Solo, lelet udah. Kalau bertengkar jangan nyebut kota asal. Itu satu kota bangkit melawan Anda. Anda memperluas pertengkaran, maka kebakar kayak di neraka, ya kan? Kita harus memperkecil pertengkaran, ya. Kerajaan sorga itu bukan tanpa pertengkaran. Seperti anak kecil, maksudnya tidak ada kepahitan. Anak kecil itu jujur, ya maka belajarlah jujur. Nah kalau jujur bertengkar, Pak, ya hadapi pertengkaran, tapi bertengkarnya yang baik, bertengkar yang profesional, ya tidak menyebut suku, kota asal, tidak memberi label, ada pengampunan, tapi integritas itu jujur, ya. Kita lanjutkan lagi kesimpulan bagian 3. Hati dipulihkan menjadi tulus dan murni, ya itu namanya integritas. Muncul dan relasi keluarga menjadi kuat. Relasi kuat karena orang-orangnya punya integritas. Integritas itu nggak bisa bohong, ya apa adanya, terbuka. Jadi istri saya bisa ngambil HP saya, dia bisa pakai, dia tahu passwordnya. Istri saya atau saya ke bank, ya kami bilang titip di print, ya. Kenapa tabungan nggak dijadikan satu? Apa artinya jadi satu? Ya, yang penting sebenarnya 1 boleh, 2 boleh, tapi terbuka. Siapapun yang pegang uangnya, kalau mau mengeluarkan sepakat dijagai di pengeluarannya, gitu ya. Kalau soal tabungan, misalnya istri punya rekening, suami punya rekening, sehingga kalau urus visa gampang, ya kan? Tinggal cukup dengan namanya sendiri, nggak pakai kartu keluarga pun, visa 2-3 hari Amerika keluar, gitu kan? Karena tabungannya cukup, gitu loh ya. Tapi kalau uangnya sedikit, ya ngapain dipisah-pisah?
Tapi bisa disatukan, tapi nggak masalah. Boleh disatukan, boleh dipisah. Yang penting terbuka, gitu. Esensinya itu terbukanya itu, gitu. Disatukan malah nanti ada yang diumpet-umpetin lagi nggak disatukan, gitu ya. Terbuka. Nah, keterbukaan integritas. Oke, kita lanjutkan lagi. Keluarga kerajaan sorga. Matius 12, 28, aku mengusir setan, maka yang diusir setan, bukan suami, bukan istri, bukan anak, walaupun mereka sepertinya kayak kesetanan. Oke, ini saya dalami dengan begini. Firman Tuhan itu kan berkata, musuh kita bukan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang ada dagingnya itu bukan musuh. Istri ada dagingnya enggak? Kecil sih Pak, krempeng banget Pak. Tetap aja ada dagingnya. Mertuanya ada darahnya enggak? Nggak tahu, kayak udah mau habis Pak. Krempengnya minta ampun Pak, sudah kecil, krempeng, pendek, judes, ngeyel, galak. Tetap aja ada darahnya. Berarti bukan musuh. Musuh kita itu roh, misalnya apa? Roh perzinahan, roh selingkuh. Dia merasuk ke tubuh suami, lalu suami selingkuh. Maka musuh kita adalah rohnya. Kita patahkan kuasanya, kita ikat. Lalu suaminya ratapi nyawanya, Tuhan aku sayang suami, aku pengen dia lahir baru sebelum dia dipanggil Tuhan, supaya nanti sorga ketemu lagi, kita keluarga kumpul. Gitu ya. Jadi kita justru mencintai pribadinya. Ya, tapi yang kita usir itu rohnya. Bahkan mungkin bukan roh sebenarnya. Ya. Lalu itu apa dong? Ya, perilaku. Singkat saja, kemungkinan bentroknya itu bukan bentrok roh gitu ya, tapi perilaku. Karena yang satunya dominan atau kolerik atau merah, satunya intim atau sanguin atau kuning, satunya hijau atau plekmatik atau stabil, satunya melankolik atau biru atau cermat, dan terjadi bentrok kepribadian. Bahkan mungkin bentrok personality kalau menggunakan ilmu Myers-Briggs Type Indicator. Ya, kalau Anda mau assessment gratis, tak kasih linknya, kita bisa bahas mengenai personality. Atau bahkan untuk assessment dari segi otak. Ternyata punya cara mengambil keputusan, si efektif, si kompleksiti, kognitif, kontra, dan reflektif itu beda. Karena yang satu pakai kata dasar senang, yang satunya mengambil keputusan kalau masuk logika, yang satu mengambil keputusan kalau ada untungnya, dan seterusnya. Nah, itu membuat konflik-konflik yang tak terpahami kalau kita tidak mengerti hal ini. Bahkan konflik bisa terjadi juga kalau bahasa cintanya berbeda. Tapi yang pasti intinya adalah setiap orang itu unik. Maka kita nggak akan belajar semua itu malam hari ini, tapi kita sekarang perlu mengerti bahwa keluarga itu tidak harus bermusuhan ketika ada perbedaan. Karena perbedaannya bisa banyak sekali tergantung pendekatan teori apa. Tapi ketika menjumpai perbedaan, bahkan kelemahan, maka kita saling melengkapi. Ya, melengkapi kelemahan pasangan. Karena suami istri itu kan menikah itu kan lawan jenis, ya. Di sini ada nggak yang menikah sejenis? Ya, nggak ya, lawan jenis ya. Maka pasangan itu lawan jenisnya. Satunya sabar, satunya nggak sabar, namanya lawan jenis ya. Kalau dua-duanya sabar, ya anaknya kurang ajar. Dua-duanya nggak sabar, suami istri itu tidak harus sehati sepikir. Kalau suaminya tega mukul anak, istrinya tega mukul anak, sehati, sepikir, seperbuatan. Coba bayangin, anaknya nakal digebuki bapaknya 10 kali, ibunya pulang gereja, lah kok anak nangis? Ya saya pukul kali ini nakal. Berapa kali Pak? 10. Oke, aku 10 kali juga. Itu mati tuh anak digebuki bareng-bareng, gitu kan? Maka Tuhan itu menikahkan yang lawan jenis. Satunya tega, satu nggak tega, namanya jodoh, ya kan? Satunya ke gereja cepat, ke airport cepat. Satunya tenang. Itu namanya lawan jenis, jodoh. Dua-duanya tenang sampai airport sudah terbang. Kan nggak ada suami istri itu dua-duanya lelet. Wes mabur motor ya pesawatnya wes malah terbang. Ya sudahlah mah nggak apa-apa. Kita beli tiket lagi ya. Iya, yuk kita beli tiket gitu ya, nggak ada. Satunya buru-buru, satunya lelet. Satunya romantis, satunya nggak romantis. Ibu nggak usah tanya nanti, Pak Jarod gimana suami saya nggak romantis. Ibu, anaknya berapa? 3 Pak Jarod, bagus suami nggak romantis. Kalau bapak romantis, suami ibu, anak ibu nanti 13, ya kan? Maka Tuhan sudah atur yang menikah itu lawan jenis, satunya romantis, satunya tidak. Satu murah hati, satunya pelit. Dua-duanya murah hati, duitnya habis, disumbangi, anak mau sekolah, nggak ada duitnya. Tuhan sudah atur yang rapi sama tidak rapi menikah. Kalau yang tidak rapi menikah dua-duanya, barangnya hilang terus. Maka orang yang menikah, yang rapi, menikah dengan yang tidak rapi. Nah, Anda mulai menyadari pernikahan Anda, ternyata Anda menikah dengan orang yang lawan jenis, itu berarti jodoh. Nah, yang lawan jenis ini mulai mengubah pernikahannya menjadi training center. Yang rapi melatih yang tidak rapi.
rapi, maka yang mentraining darah tinggi, yang di training darah rendah, kenapa nggak saling melengkapi saja, gitu loh ya. Jadi orang yang rapi, ya dia merapikan barang, ngitung barang, pegang pembukuan, pegang akunting. Yang tidak rapi kayak saya, biasanya pintar ngomong, jadi pandai jualan, marketing, IO, event organizer dan seterusnya, gitu. Jadi saya nggak perlu belajar rapi, daripada saya stres, nggak bisa jualan. Tapi istri saya tidak perlu belajar jualan. Dia orang Tionghoa, matanya sipit, tapi hatinya pendoa syafaat, anak gembala. Aku ini Jawa, hatiku Taiwan. Saya bukan pendeta, saudara, saya pengusaha. Jualan baju, sepatu, batik, kosmetik, bangkrut 19, sekarang lukisan saya. Jual juga selama pandemi, udah jual 200-an lukisan selama hampir 3 tahun ini. Kenapa? Ya emang saya pandai jualan. Tapi saya orangnya tidak rapi. Nah kalau saya belajar rapi, aduh malah nggak bisa jualan. Jadi saya bilang sama istri, kamu mau belajar jualan? Ya karena aku nggak bakat, sama. Aku nggak bakat rapi. Saya nggak bakat rapi. Ya kamu harus belajar dong. Ya udah, kamu belajar dagang. Ya nggak bisa, ya sama. Aku nggak bisa rapi. Ini bukan membela diri Bapak Ibu, ini bukan membela diri, tapi kalau saya belajar rapi, aku nggak bisa khotbah, ya kan? Lebih baik aku nyiapin khotbah, ya kan? Kalau dapat persembahan kasih kan aku kasih istri juga. Oke, jam berapa sekarang? Oke, jam 8 kalau kurang 15 menit. Di Papua udah jam 11 kurang 15 menit, ya. Tidak apa-apa, yang Papua malam ini ngedur. Kerajaan sorga bukan soal makanan minuman, tapi apa? Sukacita, ya, sukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Karena Alkitab berkata, sukacita, hati gembira itu obat yang manjur. Betul-betul obat loh, betul-betul obat. Anda sakit, Anda bersukacita, Anda sembuh. Orang-orang yang banyak tertawa itu sehat-sehat. Ada buktinya Pak Jarot? Ada. Buktinya orang gila itu sehat-sehat. Orang gila itu cuma yang sakit jiwanya saja. Tapi orang gila itu pakai baju, pakai kaos basah, tidur di emper toko, kaosnya basah. Itu makan makanan yang dibuang sama restoran, kotor-kotor, kagak mencret. Tidur pakai baju basah, kagak masuk angin. Jadi orang gila itu sehat-sehat. Kenapa? Karena mereka tertawa terus. Jadi yang sakit cuma jiwanya, badannya sehat-sehat. Orang gila itu sehat-sehat, betul. Anda mau sehat? Kalau mau sehat, nggak usah gila. Ketemu Pak Jarot aja tiap hari, ya kan? Anda ketemu saya jam 5.30 pagi, ya itu setiap hari saya ngesum untuk ngajari olah nafas, olahraga, olah hati, olah pikir, ya kita banyak tertawa. Udah lupa punya utang, ya kan? Dan lupa punya sakit malah tahu-tahu sembuh aja pokoknya, ya karena hati gembira itu obat yang manjur. Nah, gimana sekarang? Gembira ini bukan terapi tertawa. Karena kalau tertawa hatinya tidak gembira, yang ditangkap sama otak itu bukan kegiatan mulut, tapi perasaan. Mulutnya tertawa, hatinya benci, tetap epinefrin. Ketakutan, tetap badai sitokin. Kalau gembira, endorfin. Jadi kan ada orang ketawa tapi tidak gembira. Contoh, ada orang nakal, lalu dibales, ya dijahati, rasain lo, rasain, itu ketawa. Tetap aja tubuh tidak produksi yang namanya endorfin. Memangnya tubuh bisa dibohongin, orang lain bisa dibohongin, tapi otak dan perasaan itu satu sistem di dalam otak juga. Otak itu mendeteksi perasaan apa, bukan mulutnya ngapain. Jadi makanya kita harus punya sukacita, ya walaupun gitu ya. Lagi tanggal muda ya suka tertawa, tanggal tua tertawa juga gitu ya. Kita harus mengembangkan sikap sukacita dalam keluarga karena anak-anak itu ya kalau lihat suami istri berantem terus ya mereka merasa ada dua setan menikah yang ketiga nggak betah di rumah. Maka kita belajar kalau ketemu anak aja ketawa, ketemu suami aja ketawa, ketemu mertua aja ketawa, pokoknya banyak-banyak tertawa. Nasihatnya saya cuma satu saja, yang penting jangan tertawa sendirian gitu aja ya. Tolong ya, jangan sendirian ya. Kalau mau ya lihat di YouTube-nya Pak Jarot aja gitu kan. Kalau dengar khotbah saya pasti tertawa kok. Kok saya nggak tertawa Pak Jarot? Coba hubungi dokter. Mungkin saraf ketawanya udah putus kali ya. Jadi perlu dipertimbangkan untuk pergi ke dokter. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa itu kerajaan sorga? Kerajaan sorga adalah
Satu ayat lagi terakhir mengenai kerajaan sorga. Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan sorga. Apa tuh maksudnya? Ya, maksudnya ini adalah lubang gerbang utama yang jam 6 sore ditutup, maka tinggal pintu lubang jarum yang kecil. Ini unta bisa masuk, tapi susah sekali. Makanya dikatakan lebih mudah orang kaya masuk surga daripada unta masuk ya lubang jarum. Berarti orang kaya bisa masuk surga? Bisa. Unta bisa masuk lubang jarum? Bisa. Tapi untanya ini harus diturunkan segala muatannya. Karena itu kita untuk mengikuti Kristus saja meninggalkan segala beban yang merintangi, ya. Lalu unta bisa masuk? Nggak bisa juga. Dia harus tunduk kepalanya. Jadi harus rendah hati, harus mau diatur aja pokoknya. Kalau unta nggak mau diatur, ya dia nggak bisa masuk di sini karena unta kan kepalanya tinggi, ya. Belum lagi beban-beban harus dicopot semuanya. Karena itu orang yang rendah hati itu kalau mau diatur. Ya, suami diatur oleh istri dalam hal makanan, istri diatur suami dalam hal norma dan etika, anak diatur suami dan seterusnya, diatur bapak, diatur ibu, ya harus mau saling diatur. Tapi rendah hati itu ya mau merendahkan kepala, menundukkan kepala supaya unta itu bisa masuk lubang jarum. Bicara rendah hati itu juga sebenarnya bicara mengenai minta ampun. Karena mengampuni itu butuh jiwa besar, tapi minta ampun butuh rendah hati. Nah, banyak orang mau mengampuni tapi keluarga belum boleh karena tidak ada yang minta ampun. Pak Jarod, kalau suami saya minta ampun, saya mau ampuni dia. Lalu ketemu istrinya, ya kalau suami saya minta ampun, saya mau ampuni dia. Semuanya mau mengampuni, tapi tidak ada yang minta ampun karena merasa tidak salah. Merasa yang salah itu pasangannya. Bapak kan selingkuh, berarti salah dong. Ya nggak terlalu sih. Aku selingkuh itu kan ada akarnya, Pak Jarod. Coba istriku perhatikan aku. Coba istriku layani aku. Aku ini jadinya dampak, Pak. Jadi ya, tapi istri itu nggak merasa bersalah. Kalau dia minta maaf, saya ampuni. Lah gimana nih? Oh, bapak yang selingkuh kok istri yang suruh minta maaf. Lah kan dia punya salah gitu loh istrinya. Ya aku nggak salah lah. Kok dia selingkuh ya sudah, nggak ada yang mau minta ampun ya mana bisa boleh. Makanya kerajaan sorga itu apa sih? Tuhan Yesus itu jadi manusia untuk mengampuni kita. Tidak ada pengampunan, ya manusia nggak di surga. Tapi kita boleh kembali dengan Tuhan karena adanya pengampunan. Tapi untuk mengampuni itu Tuhan tuh pura-pura jadi manusia. Dan gara-gara pura-pura jadi manusia, malah orang tidak percaya kalau dia Tuhan. Anda di sini ada yang bos nggak? Punya kantor, ya katakan pegawainya 100 gitu. Coba besok Anda pura-pura datang jadi orang yang lamar pekerjaan gitu. Terus Anda ketemu satpam gitu, ngotot minta masuk. Ketemu sekretaris atau resepsionis, ada ngotot mau ketemu sama bos gitu ya. Nggak boleh, nggak tanpa janjian. Ya pokoknya saya mau begitu ya. Terus Anda karena ngeyel gitu ya. Sama satpamnya Anda diusir gitu ya. Anda ngeyel, saking ngeyelnya ya malah Anda dipukulin gitu ya. Itu Anda mau buka topeng nggak nunjukin kalau Anda bos itu. Itu kalau orang itu pura-pura, bayangin coba. Aduh, Tuhan Yesus itu pura-pura jadi manusia loh. Itu demi mengampuni saya. Maka waktu saya lihat drama Tuhan Yesus, kan saya bukan orang Kristen dulu ya. Aduh, itu karena cintanya kepada saya untuk mengampuni. Jadi mengampuni itu nggak gampang ya. Gara-gara mengampuni malah nggak dipercaya kalau Tuhan. Diludahi, ditempeleng, dicambuk, dipaku lagi. Ada. Kalau dia menunjukkan ketuhanannya mungkin bumi meledak dan selesai. Tapi dia mau mengampuni. Bahkan dia berjuang untuk mengampuni. Nah, tapi juga Tuhan memberikan penawaran. Jikalau kamu mengaku dosa, aku ampuni. Jadi kita harus mengaku sama Tuhan. Sama juga menurut saya dalam keluarga itu ampun mengampuni ya. Karena dua orang bertengkar itu pasti dua-duanya kan salah. Suami istri bertengkar. Oke, suaminya salah 100, tapi istri salah 2. Ya udah, duanya ini aja yang diurusin. Pak, maafkan saya ya. Gitu ya. Jadi kita mengurusi salahnya kita. Karena kita pasti punya salah. Nggak mungkin kita nggak punya salah. Dua orang bertengkar itu pasti dua-duanya salah. Pasti. Cuma satunya salah 100, satu salahnya 2. Nah, siapa yang harus minta maaf duluan? Kalau Alkitab berkata, hendaklah yang rohani memberikan teladan yang tidak rohani. Jadi yang salahnya 2, yang memberikan teladan. Maafkan saya ya Pak, saya selama ini nggak perhatian. Gitu. Titik. Kalau minta maaf tuh cuma minta maaf, titik. Jangan begini, maafin saya Pak ya, nanti Bapak juga saya maafin. Jangan. Ya, apalagi Bapak ngomong sama Ibu, maafin ya Mah ya, nanti Mama juga saya maafin. Aku tuh nggak salah, yang salah tuh kamu. Jadi berantem lagi gitu kan. Makanya minta maaf tuh nggak boleh pakai kata penutup. Nanti kamu juga saya maafin, itu nggak boleh. Nggak boleh juga pakai pendahuluan. Misalnya saya salah,
Misalnya, kamu tuh salah, berantem lagi, minta maaf nggak boleh pakai pendahuluan, minta maaf nggak boleh pakai penutup. Apalagi ada penutup yang haram, ya nggak boleh diucapkan. Maafin ya, itu aja marah. Itu ngeledek. Maafkan saya, titik gitu loh ya. Udah selesai, minta maaf. Itu namanya rendah hati, ya kan? Kita salahnya 2, malah minta maaf sampai yang salahnya 100. Tapi itu namanya orang rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati, yang akan disebut sebagai anak-anak Allah gitu kan. Jadi kita membawa kerajaan sorga, kita bawa nilainya, nilai kerendahan hati. Kita menjadi teladan kerendahan hati, nanti istri, anak, orang tua, mertua semuanya akan ikut rendah hati. Karena mereka itu kadang susah rendah hati karena nggak ada contohnya. Bahkan termasuk pendetanya gitu ya. Kalau dalam keluarga itu ada yang pendeta, banyak ngomong, khotbah terus gitu kan. Tapi nggak menunjukkan teladan. Coba dimulai dengan teladan. Nanti kan semuanya akan ikut rendah hati. Oke, jam 8. Saya akan akhiri, kayaknya tinggal 1 slide lagi memang. Setelah itu saya kembalikan waktunya. Minta ampun dan mengampuni. Terakhir sebagai penutupnya. Minta ampun dan mengampuni, maka pemulihan pasti terjadi. Dan keluarga diberkati. Ya. Dan hasilnya, ya keluarga itu akan seperti di sorga. Kita ketemu, bahagia banget, kumpul-kumpul, menyenangkan. Dan di akhir zaman ini kita akan menuju kepada kesempurnaan roh, jiwa, dan tubuh, termasuk di dalam keluarga. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pak Sunandar. Monggo Pak, silakan. Wow, luar biasa Pak Jarod. Perspektif baru Pak. Jadi saya yakin sebentar lagi pasti banyak pertanyaan ya. Bapak Ibu silakan persiapkan untuk pertanyaannya. Nanti setelah yang satu ini kita akan buka untuk sesi tanya jawab langsung dengan Pak Jarod. Tapi sebelumnya kita akan masuk dalam doa untuk persembahan dan setelah itu kita akan mendengarkan 1-2 pengumuman. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah ditaburkan, yang sungguh menguatkan kami semua mendapatkan perspektif baru perihal keluarga kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa. Bila sebentar Bapa, kami akan menabur, biar Aku berkati Bapa setiap tangan-tangan yang menabur. Dan setiap taburan ini Bapa, biar untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menabur malam hari ini. Amin. Silakan operator. Baik, untuk pengumuman selanjutnya, ibadah di hari Selasa tanggal 8 November 2022 akan dilayani oleh Pastor Luther Dias. Ya, Bapak Ibu boleh screenshot atau boleh foto. Untuk hari Selasa 8 November akan dilayani oleh Pastor Luther Dias. Berikutnya untuk ibadah hari Kamis yang akan datang tanggal 10 November, Hari Pahlawan, Saudara, akan dilayani oleh Pastor Glenda Watson. Ya, Bapak Ibu boleh screenshot atau untuk foto sejenak. Pada hari Kamis 10 November 2022 akan dilayani oleh Pastor Glenda Watson. Oke, silakan Bapak Ibu.
kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu tadi yang rindu bertanya, boleh langsung bertanya dengan raise hand terlebih dahulu atau mau melalui kolom chat, nanti akan saya bacakan. Silakan. Ya, sambil menunggu bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin tahu untuk pengumuman-pengumuman berikutnya, ibadah-ibadah berikutnya, bisa nanti join di link WhatsApp group maupun link daripada grup Telegram dari Tabut Kemuliaan Ministry. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu kalau mau bertanya. Tadi sudah banyak yang chat ke saya, minta untuk Pak Jarod ngisi di sesi berikutnya, Pak Jarod. Jadi nanti akan saya minta jadwalnya Pak Jarod kembali, kira-kira kapan bisa melayani lagi di Tabut Kemuliaan Ministry. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak Pak Jarod untuk pelayanannya. Nah, itu ada pertanyaan. Bagaimana cara mengetahui temperamen atau kepribadian dari pasangan kita? Apakah ada tools khusus untuk mengetahui? Nah, itu Pak Jarod. Ya, ada ya. Nanti saya WA ke Pak Sunandar, itu tes gratis ya. Saya akan nanti kalau linknya dibuka masuk ke web, ada pilihan gratis, bayar, pilih yang gratis saja. Kalau yang bayar memang nanti akan keluar analisa yang lebih lengkap. Tapi yang gratis pun sudah cukup ya. Nanti ada 3 jenis tes yang saya bisa berikan. Yang pertama, foto karakter. Jadi manusia itu ada warnanya, merah, kuning, hijau, ungu, atau oranye berarti campuran kuning dan merah. Ya, satu lagi namanya tes temperamen dasar, sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik. Tesnya gampang banget karena cuma mengisi data, ya, bukan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya itu tinggal dicentang. Itu pertanyaan sudah dicentang sama dia, kalau salah dipindahkan centangnya, gitu ya. Caranya begitu, lalu di enter muncul Anda sanguin. Nah, lalu ketemu kesimpulan namanya sanguin. Tinggal tanya lagi sama Mbah Google. Sanguin pekerjaan yang cocok apa ya? Muncul. Sanguin itu kelemahannya apa sih? Muncul. Jadi bisa ditanya lebih lanjut. Bahkan sebenarnya muncul analisa tapi lebih singkat. Nah, begitu ketemu, bisa lanjut berikutnya. Yang ketiga, nanti saya berikan tes namanya MBTI. MBTI itu Myers-Briggs Type Indicator. Itu serupa dengan Enneagram, tapi lebih sederhana. Cuma ini membagi manusia 16 macam. Contohnya, saya ENFP, istri saya ISTJ, anak saya pertama itu adalah INFP, anak saya nomor 2 ISTP, anak saya nomor 3 INFP, anak saya nomor 1 itu ENFJ. Nah, sampai saya apal. Kenapa? Ya mereka assessment, lalu saya apalkan, lalu saya bisa sewaktu-waktu kalau nggak apal deskripsinya, saya tinggal enter. ENFP itu orangnya seperti apa, anaknya seperti apa, gaya komunikasi seperti apa, yang cocok pekerjaan apa. Kalau pekerjaannya cocok, maka jurusannya yang bagus apa. Itu semuanya akan ketahuan dengan assessment, ya. Makanya itu adalah based on psikologi analisa, ya. Tentu bisa juga dengan cara pengamatan, tapi kan lama. Ya, kalau mau cepat ya pergi ke konselor, ya dianalisa, bayar, ya bisa juga. Tapi kalau mau gratis maka bisa dengan assessment seperti itu. Ya, Tuhan berkati. Wow, luar biasa. Udah dilayani Pak Jarod, dikasih tools-nya gratis ya Pak Jarod ya. Makanya langsung banyak yang chat ke saya, Pak, kapan diundang lagi katanya begitu, Pak. Ya, kalau perlu nanti bahasnya ini namanya personality and family. Jadi saya berikan linknya, masing-masing tes, lalu tinggal dibahas. Jadi kita bahas mengenai keunikan kepribadian. Mantap, Pak, mantap. Nah, ya. Udah langsung dikasih tema untuk berikutnya, Pak ya. Ya, keunikan itu bisa dipecah-pecah, misalnya personality and marriage, atau kalau enggak mendidik anak sesuai keunikannya. Gimana cara memotivasi sanguin? Gimana cara memotivasi anak kolerik? Gimana ya cara menghukum anak pragmatik? Karena setiap anak itu butuh cara parenting yang berbeda-beda
berdasarkan keunikannya. 4 anak ya 4 macam gaya parenting, bukan berarti tidak adil. Sama-sama menghukum, tapi jenis hukumannya beda. Sama-sama memberikan motivasi. Kalau disamakan, yang satu nanti nggak ngefek. Yang satu dikasih uang tabungan, semangat belajar. Yang satu ya kagak ngefek gitu ya. Kenapa? Ya misalnya kelinci dikasih motivasi, didorong untuk bercita-cita, nak kamu jadi penerbang, nak. Liatin terbang aja udah pusing gitu kan. Tapi kalau dia anak ini kayak Raja Wali, waduh diajak ngomong soal cita-cita terbang, senangnya minta ampun. Jadi makanya ada anak yang diajak ngomong tertentu tuh antusias gitu. Yang satu enggak gitu. Lalu yang enggak antusias ini dianggap, Pak, anak saya ini enggak antusias. Lah ibu ngajak ngomong kelinci kok terbang, kok coba diajak lari-lari ke padang gitu ya. Jadi kita kan jadi orang tua yang hebat kalau kita mengerti keunikan anak. Sama juga kita suami yang hebat kalau kita tahu istri saya itu senangnya diapain loh gitu ya. Bahasa cintanya apa? Ini bahasa cinta satu tema lagi. Jangan sampai bapak merasa mencintai istri tapi istri nggak merasa dicintai. Contoh nih, atau bapak merasa mencintai anak karena anak sama istri ini mirip nih. Bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas. Tapi bapak bahasa cintanya memberi. Maka begitu bapak mencintai anak, bapak berikan internet tercepat supaya belajar dengan cepat. Bapak berikan pendidikan terbaik, sekolah terbaik. Bapak berikan fasilitas pendidikan yang luar biasa. Bapak berikan gizi yang terbaik. Bapak kerja keras untuk memberikan kepada anaknya. Anaknya bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas. Dia lihat temennya nggak kaya-kaya banget, tapi bapaknya sama anak mancing bareng, sepedaan bareng, dia curhat sama temennya. Papamu sayang banget ya sama kamu ya. Papaku sih nggak sayang aku. Ya, gimana kalau ibunya yang merasa nggak dicintai, lalu curhat sama sopirnya yang selalu bersama-sama dengan dia, karena istri punya bahasa cinta kebersamaan. Bapaknya merasa mencintai, ibunya merasa tidak dicintai, curhat ke sana kemari, kan repot urusannya. Padahal hanya karena tidak memahami keunikan orang lain. Jadi kita perlu memahami, ya. Tinggal nanti mau dibawa kemana nih keunikan dan pernikahan, keunikan dan parenting, terserah aja mana yang mau duluan. Saya sih siap-siap aja supaya kita ya sedikit lebih tajam ya. Bicara mau parenting itu ada alatnya. Bahkan nanti kasih linknya dulu, anaknya dites, orangnya dites, udah dibahas lebih nyambung. Iya, ya Pak. Berarti memahami dulu, baru nanti di-matchingkan begitu Pak ya? Ya, kalau nggak paham kan akhirnya mental gitu kan. Nah. Orang tuanya merasa menasihati, anaknya merasa dituntut. Orang tuanya merasa tegas, anaknya merasa orang tuanya kejam. Padahal ada yang tegas yang mana, yang ini yang mana. Itu ada ilmunya, ya, ilmu parenting based on ya keunikan anak atau keunikan kepribadian masing-masing. Baik Pak, ini pertanyaan berikutnya. Anak kami perempuan usia 3 tahun, dari bayi hampir tidak mau digendong dan dipeluk bapaknya. Sekarang bermain pun hanya sebentar maunya. Salah apa dan bagaimana ya Pak? Biasanya anak perempuan nempel banget sama bapaknya. Ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama ya ini tapi sejak 3 tahun ya. Nah, apakah bapaknya pernah membuat anaknya terluka dalam tanda petik ya, karena anak itu umur 1 tahun 2 tahun pun bisa. Misalnya bapaknya pukul ibunya depan anaknya dan anaknya mulai berpikir bahwa papa itu kejam karena perempuan kok dipukul, yaitu dalam hal ini mamahnya, dan dia juga perempuan ya. Atau papahnya pernah ingkar janji mau main nggak jadi, dan anaknya mungkin kayaknya nggak nangis banget, tapi itu sebenarnya mulai, apalagi kalau sampai ingkar janjinya itu sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya dia berkata bahwa papa nggak sayang aku. Atau dia pernah misalnya bukan papahnya, gurunya laki-laki lecehkan dia, dan dia mulai benci kepada laki-laki. Jadi sebenarnya akarnya itu bisa banyak. Bisa, kalau ke psikolog biasanya akan ketahuan, tapi kalau bisa dicelidiki sendiri, ya, maka apakah ada akar peristiwa traumatis. Yang kedua, mungkin nggak ada masalah traumatis, tapi memang dia bahasanya bukan 5 bahasa cinta itu harus pemberian, kebersamaan yang berkualitas, sentuhan biologis, ya, kemesraan kayak digandeng, dirangkul, dipeluk, pengabdian, ditolong, dibantu, lalu satu lagi, pemberian, kebersamaan berkualitas, satu lagi kata-kata pujian. Nah, kalau anak yang memang bahasa cintanya bukan sentuhan fisik, mungkin dipeluk pun jangan peluk-peluk, dia nggak mau, gitu ya. Tapi taunya gimana kalau itu
karena bahasa kasihnya bukan pelukan atau luka hati. Dipeluk mamanya mau, peluk papanya nggak mau, berarti luka hati. Ya, kalau nggak luka hati minimal ya ada hal-hal yang menghalangi secara psikologis. Ya sebenarnya kalau mau dipertajam ya namanya luka hati. Dipeluk mamanya nggak mau, dipeluk neneknya nggak mau, dipeluk papanya nggak mau, dipeluk siapapun dia nggak mau, dia nggak suka dipeluk. Ya itu berarti dia memang bahasa cintanya bukan keintiman biologis. Ya mungkin dia lebih senang kalau dipuji, tapi harusnya ya nggak sampai menolak, cuma dia nggak suka aja. Ya kalau sampai menolak itu biasanya ada hal-hal yang membuat dia itu ya dia mengharapkan kayak papanya tuh minta maaf atau membereskan masalahnya. Maka kita perlu membereskan masalah, misalnya kalau pernah marah gitu ya. Habis marah itu harus ada pembicaraan mengenai hal itu. Nah, papa itu marah sama kamu karena kamu tadi kan berantakin mainan gitu ya. Siapa tahu anaknya menjawab, aku tuh udah rapiin, tapi yang berantakin itu adik. Nah, ternyata bukan anak yang salah dan bapaknya nggak pernah ngomong, jadi kepahitan bertahun-tahun ya. Bahkan apalagi dihukum lagi. Bahkan anak waktu itu mau bela misalnya, kalau habis main tuh dirapiin lagi, tapi-tapian gitu. Dia tuh mau ngomong, tapi ada yang berantakin, nggak ada kesempatan, kepahitan ya. Itu bisa kebawa sampai remaja nanti anaknya berontak. Kalau masih 3 tahun, 7 tahun nggak masalah, tapi bukan nggak masalah, belum masalah. Dari masalah seperti ini nanti SMP-nya, kalau anak di bawah 7 tahun nakal itu masih imut-imut. Nanti udah remaja, amit-amit loh, pemberontakannya bisa liar sekali. Jadi mumpung anak belum remaja, betul, segera diberesin. Karena sebenarnya pasti menurut saya ada masalah. Ya, oke, boleh lanjut lagi. Segera rekonsiliasi ya Pak Jarod ya. Betul. Oke. Berikutnya nih Pak Jarod. Malam Pak Jarod. Istri sudah berubah tapi suami tidak berubah karena karakter dari lahir pemarah dan verbal abuse. Bagaimana supaya istri dapat menerima dengan legowo karena love banknya kosong, katanya begitu Pak. Ya. Banknya kosong Pak ya, love banknya kosong. Ya, tangki cintanya kosong, love bank. Oke, bank cintanya kosong. Oke. Yang pertama, tangki cinta, bahasa cinta, tangki cinta, tidak boleh kosong. Nempel terus sama sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Selalu merasakan kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, kita nggak sanggup melanjutkan hidup ini, karena hidup ini kita tinggal di dunia. Surabaya juga bukan sorga, Surabaya itu ada di dunia, yang di Papua juga bukan sorga, kita tinggal di dunia, tapi kita bisa menempel dengan Tuhan, sehingga kita diberi kekuatan kasih Tuhan. Yang berikutnya, tadi saya katakan, selama suaminya bukan setan atau bukan Tuhan Yesus, maka dia pasti berubah. Tapi berubah itu butuh waktu yang luar biasa. Nah, yang pasti membuat berubah itu apa? Kalau orang lahir baru. Kalau orang tidak lahir baru, mana bisa orang berubah? Maka yang ada psikologi berkata, memang sanguin begitu, memang kolerik begitu. Kalau toh nanti saya akan mengajarkan soal assessment sanguin, pragmatik, melankolik, itu sebenarnya dalam rangka memahami. Kalau dipahami, dia bahagia. Kalau bahagia, dia berubah. Jadi sering pasangan tidak berubah, anak tidak berubah, karena kita nggak bisa menerima dia apa adanya. Nah, untuk menerima apa adanya itu butuh bukan hanya kasih Tuhan saja, tapi juga pengertian. Supaya kita nggak nerimanya itu lebih ikhlas. Nah, kalau suaminya nggak berubah, tapi gimana masalahnya? Gitu ya. Ada 2 hal di sini, karena memang karakternya begitu. Karakter bisa berubah, temperamen bisa berubah. Tapi pasti mesti lahir baru. Maka sekarang proyeknya adalah gimana membuat suami ini dilahirkan kembali. Nah, butuh tangan untuk dia kenal Tuhan Yesus secara pribadi, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Paulus itu waktu Saulus, itu pembunuh. Tapi bisa jadi punya aku berdoa untuk kamu seperti ibu kepada anak. Paulus itu bisa kayak orang melankolik tiba-tiba. Jadi orang itu bisa berubah, tapi dia nggak akan berubah kalau dia nggak kenal kasih Tuhan dan tidak merasakan atau mengalami Tuhan. Nah, kalau bisa, tapi memang paling susah ya, ibu yang menjadi tangan, suami mengalami Tuhan. Tapi kalau enggak, ya berdoa supaya dia dijamah waktu di gereja, waktu ikut seminar, ikut webinar, dia dijamah oleh orang lain. Tapi kalau bisa oleh ibu sendiri, tapi ini berat sekali. Kalau langkah sederhananya, menurut saya, yang pertama, ibu sendiri secara pribadi harus jadi orang bahagia. Gimana bahagia kalau suaminya kayak Herodes?
kasar, pemarah, verbal. Oke. Ayatnya, dalam hidupmu bersama, taruh pikiran dan perasaan Kristus. Hidup bersama apa dong? Ya, yang hidup bersama paling lama kan suami istri. Anak-anak umur 30 nikah dia, pergi dia. Ya, makanya suami istri. Hidup bersama, taruh pikiran, perasaan Kristus. Apa tuh perasaan Kristus? Kasih. Apa itu pikiran Kristus? Oke. Waktu Tuhan Yesus disalib, dihajar, waktu dia pura-pura jadi manusia, dia tuh berdoa, Tuhan, ampuni. Jadi Tuhan Yesus itu berkorban, tapi mendoakan si pelaku. Nah, saya berikan istilah ya, jadi korban yang mulia. Mana bisa, Pak? Ya nggak bisa kalau nggak taruh pikiran Kristus. Ibu kan korban. Oke, suami marah, begitu ya. Abuse verbal, wah berarti kalau abuse verbal itu goblok kamu, maaf nih, mungkin bilang lonte, pelacur gitu ya. Bahkan mungkin tempeleng pak, gitu kan Tuhan Yesus tempeleng diajar gitu. Ibu jadi korban yang mulia. Apa itu korban yang mulia? Suami kan marah-marah nih, marah gitu. Ibu mulai berdoa, Tuhan, beri kekuatan pada jantungnya, Tuhan, jangan sampai putus kalau dia mati, dia belum lahir baru. Tuhan, aku sih dimarahi nggak apa-apa, aku kan tabah, aku kan anaknya Tuhan. Aku dimarah-marahi ya nggak apa-apa lah Tuhan. Tapi kalau dia marah-marah itu kan kasihan nanti dia mati. Jadi kita dimarahi, kita korban, tapi kita kasihan sama pelaku. Ya, itu namanya pikiran dan perasaan Kristus. Bisa Pak Jarod? Susah. Kalau sampai nyesek ya Pak ya. Susah. Kalau gampang nggak perlu saya gitu kan. Tapi coba mulai gitu ya. Yang kedua, yang ketiga nih, supaya mau ngalah gitu. Oke, tak kasih ilustrasi dulu. Ibu nih yang tanya ini ya. Kalau saya zoom ini, aduh, butuh ada ke warung nih keluar gitu ya, keluar rumah. Ya nggak jauh sih 3 blok ya, tapi 15 menit cukup lah kita keluar rumah. Di tengah jalan ketemu orang gila bawa pisau. Itu ngajak berantem. Ibu layani nggak? Ya enggak lah ya, kan orang gila ya kan. Jadi nggak usah dilayani ya, minggir aja gitu. Jadi nanti kalau suami marah gitu, ibu berkata dalam hati aja. Jangan ngomong loh ya. Kalau ngomong tempat digebuk itu. Ngomong dalam hati. Sing waras ngalah ya, orang gila nggak usah dilayani lah. Gitu loh dalam hati aja. Karena kalau kita layani berantem, Pak saya tuh suami saya tuh pemarah Pak, kita berantem terus Pak. Lah berantem kan nggak bisa sendirian. Orang berantem itu kan butuh lawan. Makanya kalau dia ngajak berantem gitu, berkata dalam hati aja, saya waras ngalah, wong edan ora usah dilawan, orang gila nggak usah dilawan. Dalam hati lo ya, jangan ngomong. Yang repot nih kalau suami istri dengerin khotbah ini, nanti begitu dimarahin nggak marah sama istri diem aja. Suaminya ngomong apa? Ngomong apa ke dalam hati? Aku gila, kayak khotbahnya Pak Jarod. Kalau suaminya ingat khotbah saya, pasti dia nggak marah, ya kan? Itu loh. Amin. Kasihan lah Pak, kalau suami istri dimarah-marahi terus. Jadi gimana caranya? Ya, pertama paling enggak sebagai pribadi yang bahagia dulu, memahami bahwa suami begitu karena dia belum lahir baru, malah bersyafaat, doa, puasa supaya suami bertobat. Berikutnya, kalau dia marah bertengkar, ngalah saja ya, jangan dilayani sambil berkata dalam hati, sing waras ngalah gitu. Ya, silakan Pak, masih ada lagi. Ya, oke. Shalom Pak Jarod, menyambung pertanyaan Ibu Vina, bagaimana caranya supaya bisa menghilangkan kekecewaan terhadap pasangan? Ya, susah. Kenapa? Kalau saudara kecewa sama pendeta, Anda tinggal pindah gereja. Anda kecewa sama tetangga, udahlah pindah komplek, ya kan? Anda kecewa sama bos di kantor, Anda pindah perusahaan. Lah, suami istri itu kan sehidup semati. Nah, masalahnya kan dia tuh nggak mati-mati gitu kan. Ada yang nanya sama saya, Pak Jarod, boleh nggak saya menikah lagi? Ya boleh. Ya benar Pak, boleh. Asal memenuhi syarat. Apa syaratnya? Kalau pasangan sudah meninggal. Nah itu dia Pak, dia nggak mati-mati. Itu dia masalahnya. Dia nggak mati-mati kan. Jadi coba ibu itu pikirin, ibu pikirin atau rasain. Siapa sih yang paling melukai hati ibu? Sudah mau sembuh dilukai lagi, sudah mau sembuh dilukai lagi, dikata-katai lagi. Yang paling bikin menderita itu ya suami. Tapi jangan juga suami coba. Siapa yang bikin Bapak stres? Debt collector yang enggak, pengusaha itu sanggup menghadapi debt collector. Debt collector itu baik. Kalau punya utang 2 juta, dibayar 2 juta, pergi tuh nggak datang lagi. Lah istri itu nagih seumur hidup ya. Dompet dibukai, diambil semuanya sampai habis. Ada yang belum menikah denger nih. Ada yang belum menikah, Anda akan nikahi debt collector seumur hidup loh. Akan ditagih sampai ludes loh sampai habis.
Jadi banyak suami itu juga stresnya karena istri. Tadi saya bilang itu, aduh bapak-bapak itu sampai takut sama istri, mau cerita takut. Dia pengusaha yang hebat, tapi nggak berani cerita sama istri kalau rugi, nambah takut dimarahi. Nah, ini keadaan yang harus diatasi. Nah, gimana caranya dong, gitu ya? Gimana kalau misalnya kecewa dengan pasangan, baik suami kecewa istri atau istri kecewa suami? Pertama ya memang mengampuni, kedua itu pemahaman. Kita harus benar memahami keunikan tadi loh. Kadang-kadang pasangan itu bukan jahat, tapi memang dia itu punya kecenderungan perilaku, namanya DISC, dominan, intim, stabil, cermat. Jadi orang ada yang kecenderungannya begini. Begitu kita paham, kecewanya udah berkurang. Oh, ternyata bukan dia nggak cinta saya, tapi pragmatik itu emang orangnya cuek. Tapi dia baik hati, dia setia, dia nggak kreatif, tapi orangnya tekun gitu. Oh, orang sanguin ini nggak ngeyel, memang dia tuh orangnya idenya banyak banget, bukannya nggak rapi, tapi dia. Jadi kita memahami kelemahan dan kelebihan, itu aja udah mengurangi kekecewaan, ya. Lalu kita mengurangi friksi. Ketiga, jangan asumsi. Ya, asumsi itu akan menambah pertengkaran, menambah kecewa. Asumsi itu gini. Suami tiba-tiba istri marah sama istri. Kok kamu pergi ngajak-ngajak? Saya pikir kamu nggak mau ikut. Ya itu berarti kita pikir, kita berasumsi dia nggak mau ikut. Padahal dia nunggu-nunggu diajak gitu. Lah kok yang nunggu-nunggu itu kok ya nggak ngomong gitu loh ya. Lah banyak ibu nggak ngomong tapi berharap suaminya tahu. Ya nggak usah ngomong, harusnya dia tahu dong gitu ya. Makanya ibu-ibu kalau pergi sama suami harus ngomong jelas. Jangan ngomongnya itu cuma ngasih sinyal-sinyal. Pak, ada yang jual durian. Ya suami bilang, oh yang di sana juga ada, itu yang di Gubeng itu gede-gede, itu kecil-kecil gitu, mobilnya lurus, parkir di garasi. Ibunya marah, suami nggak tahu salahnya apa. Ya, bapak harus tahu tuh kalau ibu bilang itu ada yang jual durian, maksudnya pengen dibeliin gitu loh. Jadi jangan ngomong nggak jelas. Wah, situ baksonya enak. Oh, nggak seberapa. Sana lebih enak, sana lebih enak, sana lebih enak. Mobilnya lurus, parkir di garasi. Karena laki-laki ini penuh dengan data. Dibilang situ baksonya enak, sana lebih enak, sana lebih enak. Ibu pergi sama ibu. Situ baksonya enak. Bener, aku udah lama ke situ. Mampir yuk, mampir. Nyambung. Perempuan sama perempuan, itu nyambung. Tapi sama suami itu nggak nyambung. Nah ini kan dua makhluk berbeda yang tinggal bersama dalam satu rumah, namanya pernikahan. Tapi kalau kita pahami perbedaan, nanti tuh banyak kasus-kasus seperti itu nggak terjadi lagi. Kenapa? Istri kalau ngomong belajar yang jelas, ya jangan maunya tapi nggak diucapkan. Apalagi udah ditanya lagi. Ibu pergi ke mall sama bapak, ibu pegang-pegang baju, sama suami tanya mau dibeliin, nggak usah. Dalam hati, kalau cinta lu beliin, gak usah nanya. Tapi dalam hati, mulutnya bilang gak usah. Lah gimana coba? Kan banyak laki-laki tuh bingung, Pak Jarod. Aku tuh, ya, jadi aku tuh gak bisa tahu, Pak. Maunya istri tuh apa gitu. Coba ibu, kalau ibu punya suami laki-laki ya, kecuali suaminya bukan laki-laki. Ibu lagi rapiin barang, pengen dibantu. Tapi suami gak sadar-sadar. Akhirnya ibu sengaja jatuhin barangnya, gedubrak, suami baru sadar. Mau dibantuin? Gak usah. Loh, gimana sih bilang nggak usah? Ya suami nggak bantu. Dia bilang, ya bantuin gitu loh. Kalau perlu malah nggak usah nunggu. Daripada, apa dia nggak tahu sih, saya lagi sibuk. Kenapa sih dia nggak bantuin? Tapi berkata dalam hati. Mendingan Pak, bantuin. Begitu loh. Jadi ketika kita nggak memahami keunikan, lalu yang terjadi pertengkaran. Maka kita harus belajar sebenarnya, oh ternyata dia itu orangnya memang nggak bisa bicara langsung. Mengharap begini-begini. Itu nanti akan jauh lebih mudah. Ya, dan kekecewaan itu kan tidak menumpuk karena kalau enggak tambah kecewa, udah tahu meledak minta cerai. Jadi pengampunan, penerimaan, pemahaman, pengampunan, penerimaan, pemahaman itu sehingga berjalannya waktu ya enggak kecewa. Kenapa kecewa? Karena kita berharap. Lah kalau berharap, kenapa enggak ngomong? Ya saya berharap dia tahu. Berharap ditolong tapi nggak ditolong-tolong. Lah, Pak, tolong gitu kan? Enggak. Ngerapiin baju, ngerapiin barang, bedain kardus, cuma berkata dalam hati. Bantuin kan? Ngeliatin kagak bantuin. Begitu ditanya, mau dibantuin? Nggak usah. Kecewa lah. Kenapa kecewa? Ibu berharap ditolong, tapi nggak ditolong-tolong. Lah kenapa nggak ditolong? Lah ibu nggak minta tolong gitu loh. Jadi kecewa itu kadang ada sebabnya. Kita berharap, tapi kita nggak mengungkapkan. Berharap suaminya beliin bakso, tapi ibu nggak bilang. Beliin bakso enggak, cuma bilang, situ baksonya enak, sana lebih enak, sana lebih enak.
Bu, kalau ngomong yang jelas, Bu. Ini maaf saya nyalain Ibu, tapi kalau ngomong yang jelas, karena banyak laki-laki ngomong sama saya. Istri saya itu kalau ngomong nggak jelas. Bapak harus tahu, semua laki-laki sama menghadapi. Tapi sama Ibu juga sama. Karena kita nggak paham perbedaan pria wanita aja. Jadi ada perbedaan lagi berdasarkan gender. Pria tuh begini, wanita tuh begini. Ini kita nggak ngomong temperamen dasar ya. Ini gender aja. Kalau saya tunjukkan otaknya nanti gambar otaknya beda. Ada jurnalnya, ada gambarnya, ada artikelnya. Otak pria sama otak wanita beda. Ini baru perbedaan berdasarkan gender. Nah, kecewa itu karena pengharapannya tidak dipenuhi. Pengharapan nggak dipenuhi karena tidak ada komunikasi. Bukan salah komunikasi ya, nggak ada komunikasi. Penutup dari pertanyaan ini. Ini saya mau tanya ibu-ibu ya, Bu, Tuhan tuh tahu nggak isi hati ibu? Tahu dong, kan ada ayatnya. Tuhan di sorga, matanya mengamat-amati hati anak manusia. Jadi Tuhan itu tahu isi hati ibu. Betul ya? Pertanyaan saya lagi, kalau Tuhan tahu isi hati ibu, sebenarnya loh ya, ibu itu perlu berdoa nggak sih? Buat apa berdoa? Kan Tuhan sudah tahu isi hati ibu. Biar intim Pak Jarod, kan komunikasi, jadi intim dengan Tuhan. Maka saya bercerita sama Tuhan. Coba Bu, Tuhan yang maha tahu aja ibu ngomong sama Tuhan. Sedangkan suami yang tidak maha tahu, ibu nggak ngomong sama suami. Dan ibu berharap suami tahu. Padahal suami bukan Tuhan. Ngerti maksud saya ya? Setuju Pak Jarod. Tuhan yang maha tahu, ibu ngomong sama Tuhan, suami kagak maha tahu, ibu gak ngomong sama suami. Di balik juga ya ada bapak-bapak yang malah kayak perempuan gitu, kecewa, nangis gitu ya. Itu bapak-bapak yang pemain musik, pemain keyboard, koreografer, seniman, itu bapak-bapak yang perasaan. Biasanya bapak-bapak yang kecewa itu yang seperti itu gitu ya. Kebalikannya istrinya malah yang tegas, leadership-nya kuat, nggak punya perasaan. Jadi bapaknya yang hatinya terluka, kalau doa suka nangis-nangis, ibunya nggak pernah nangis. Coba Pak ngomong yang jelas gitu loh ya, jangan berharap gitu ya. Jadi bapak-bapak malam-malam tidur kayak main teka-teki silang, istri kalau tak ajak bercinta mau nggak ya, jangan-jangan mau, jangan-jangan nggak mau. Kok kayak nggak mau ya, kok nggak ada niatnya ya, lalu tidur dalam kekecewaan. Bapak ingat firman Tuhan ini aja, satu ayat aja, ingat ayat ini ya Pak ya, mintalah maka akan diberi. Jadi minta sama ibu gitu loh ya. Jangan main teka-teki silang aja gitu ya. Nah, ini kekecewaan-kekecewaan yang diakibatkan oleh komunikasi yang tidak berlangsung, tidak terjalin gitu. Jadi kekecewaan supaya kekecewaan berikutnya itu enggak ada ya. Yang sudah ya sudah pengampunan, tapi dengan komunikasi itu kekecewaan karena pengharapan itu diutarakan kan begitu. Oke, Tuhan berkati. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Jarod. Ya. Shalom Pak Jarod, saya mau bertanya, banyak kasus cinta lokasi, cinta lama bersemi kembali, atau pertemanan berkembang jadi perselingkuhan, sekalipun statusnya sudah berkeluarga. Di mana mungkin awalnya bermula dari teman lama, rekan sekantor, rekan satu pelayanan yang sudah lama. Bagaimana membuat kesepakatan dengan pasangan terkait menghindari hal ini tanpa menghambat kegiatan pelayanan atau pekerjaan? Terima kasih. Ya, suami istri komunikasi harus lancar, bercinta, berarti yang maaf ya bla-blaan ya seks ya harus sering-sering, rutin ya seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu ya. Sehingga ya kalau kebutuhannya dipenuhi ya kalau masih jajan ya namanya cerutak atau geragas gitu ya, atau memang ada kelainan seks. Kalau suami istri itu ada mulai macet komunikasi, mulai macet bercinta, bahkan mulai bertengkar, tapi diabaikan, nggak diselesaikan, mulai diem-dieman, mulai ada kekecewaan, ya biasanya di tempat pelayanan itu curhat. Nah, curhat ini jadinya konslet. Makanya ya harus berjaga-jaga. Yang pasti juga benar-benar nggak boleh namanya suami istri beda kota. Ya, sementara boleh suami merintis pelayanan, merintis pekerjaan, lagi perintisan. Tapi kalau menurut saya sebenarnya justru perintisan itu dua-duanya pergi. Kalau butuh kontrak rumah yang cuma jelek sekalipun nggak masalah, karena bonding itu justru terbentuk dalam perjuangan bersama. Makanya waktu saya menikah, saya merantau ke Jakarta, tak ajak istri saya tinggal di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta. 6 kali 6 meter persegi, kontraknya 450.000 untuk 6 bulan. Saya dengan senang, dengan bangga mengenang penderitaan kami berdua waktu merantau ke Jakarta.
Coba saya merantau sendirian, lalu istri sama orang tuanya, begitu sukses baru dibawa. Nah, selama menderita 2 tahun perjuangan itu siapa teman perjuangan saya? Sekretaris, teman kantor, teman pelayanan, bondingnya terbentuk. Jadi sebenarnya kalau kita itu bersama-sama itu akan lebih kuat. Jadi kalau saya sebenarnya nggak setuju suami istri pisah kota ya. Baik demi pekerjaan, udah bareng-bareng. Bahkan anak pun diajak berjuang di kota kecil, pendidikannya nggak bagus. Pendidikan sekolah itu cuma 20%. Yang menentukan keberhasilan justru ESQ quotient, pendidikan keluarga yang akrab, berjuang bersama-sama, menderita bareng-bareng, anak hidup sederhana, apa adanya, mungkin kakeknya nggak setuju, mungkin opahnya terlalu sayang, kalau saya tetap keluarga itu kemana pergi satu keluarga. Sampai nanti mereka besar baru kuliah luar kota. Jadi karena supaya yang cinta satu lokasi ini nggak terjadi, ya terutama cinta lokasi ini jika suami satu lokasi sama teman kerja, tapi istrinya beda kota gitu ya, bahkan beda kota yang namanya weekend marriage. Kalau sekarang Mojokerto, Surabaya sudah ada tol ya. Dulu misalnya Kediri, Trenggalek, suaminya di Surabaya. Jadi hanya Jumat Sabtu dia pulang, Senin Jumat di Jakarta. Istri tinggal di Cianjur, tinggal di Bogor, di Puncak, suami di Jakarta, ngekos Senin Jumat. Itu aja weekend marriage namanya. Ya, atau commuter marriage ada juga itu masih ketemu tapi seminggu sekali, itu aja bahaya lah. Senin Jumatnya ini bahayanya ya, apalagi yang cuma ketemunya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, maka cinta lokasi itu kan jauh lebih peluangnya. Nah supaya nggak terjadi maka harus satu lokasi. Yang kedua, satu lokasi pun juga masih terjadi kan, kalau bersatu lokasi berantem terus, maka akhirnya kan kembali kepada relasi yang kuat ya antara suami istri. Kalau ada masalah, tidak mungkin suami itu nggak ada masalah. Seperti saya katakan tadi, kayak anak kecil bertengkar nggak apa-apa kok, tapi nggak ada kepahitan. Ya, buang kepahitan, buat kecewa. Kalau bertengkar itu mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Masalahnya apa, solusi bagaimana. Terus kita belajar hidup kok. Kita belajar hidup berumah tangga sampai nanti akhirnya ya suami istri itu punya hubungan yang kuat. Ya, sehingga kalau hubungannya kuat ya godaan sih ada ya. Saya aja kalau lihat wanita cantik ya senang juga ya, tapi saya tidak mau berdosa kalau lihat wanita cantik. Saya mau memuji Tuhan. Jadi kalau saya ke mall ya, lihat wanita cantik pakai baju hijau, bajunya wih seksi, saya lihat Tuhan ciptaanmu luar biasa, haleluya. Jangan lama-lama, darah Yesus gitu. Lihat lagi merah cantik seksi, ciptaanmu luar biasa, haleluya. Darah Yesus begitu. Jadi saya ini hamba Tuhan, lihat wanita cantik ya seneng gitu ya, tapi nggak boleh sampai membayangkan gitu kan. Nah, kalau kecenderungannya seperti itu kan, semua orang punya kecenderungan selingkuh sebenarnya. Tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, juga itu tidak akan terjadi. Oke, berikutnya kalau masih ada. Masih Pak Jarod. Kayaknya excited semua nih Pak. Pak, izin bisa nanya. Oke, silakan. Buka kamera Bu kalau bisa Bu. Oh, soalnya aku lagi ada pengajian di ini. Oke, silakan Bu. Nih. Iya, nanya ya. Pak, saya tuh punya putri ya, udah semester 5 kuliah 20 tahun, tapi saya sangat inginnya beda kota. Itu nemanin neneknya kuliah di beda kota. Nah, saya ketahuannya dia pacaran itu saya nggak ngasih Pak, tapi ngasih tahu ke anak saya tuh ngomongnya maka udah. Jadi saya tuh salah nggak kalau saya langsung bilang jangan megang-megang, namanya ibu ya. Jangan kalau pacaran nggak boleh cium-cium, nggak boleh dikasih pegang. Putus suaranya. Masih menjelaskan diri Pak yang tahun kita. Ya, saya ya suaranya putus-putus nggak kedengar. Mungkin bisa di skip dulu aja. Oh ya, kedengaran ya. Nggak kedengeran suaranya putus-putus. Nah, maaf ya, belakangnya putus sinyal nih Pak ya. Ya, suaranya. Gini gimana nih Pak? Maaf. Mungkin Ibu bisa langsung chat aja Bu, nanti saya bacakan Bu. Ditulis saja karena suaranya masih diulang lagi semuanya. Ditulis saja, nanti dijawab. Kita pertanyaan yang lain dulu aja Pak. Oke,
Bagaimana cara mengetahui bahasa cinta? Karena diri sendiri juga masih belum tahu. Terima kasih. Oke, saya jawab singkat. Nanti kasih linknya satu lagi, tambah tes bahasa cinta ya, bisa di assessment. Jadi itu dengan tes psikologis gratis. Nanti tak kasih linknya, tak cari filenya, lalu tak kirim. Oke, boleh berikutnya. Shalom Pak Jarod, bisa minta link bagaimana menjadikan seks edukasi untuk anak umur 10 tahun. Apakah kita orang tua bermesraan peluk-pelukan di depan anak, dan sampai umur berapa anak perempuan sudah tidak boleh peluk-peluk dan dipangku-pangku sama papanya? Terima kasih. Ya, ini temanya udah jauh menyimpang. Nanti saya kasih link seminarnya aja. Saya ada seminar yang jelasinnya butuh waktu kan 90 menit ya. Tak kasih link juga. Yang ini saya kasih link pelajarannya aja supaya tuntas jawabannya ya. Oke. Bisa lanjut lagi. Nanti kalau enggak bisa. Jadi yang temanya terlalu meluas, butuh jawaban panjang. Nanti kasih link-link aja, tak WA ke Bapak. Nih yang tadi nanya soal seks edukasi. Berikutnya juga soal perselingkuhan, ini juga ya sekalian nanti tak kasih ya, ada 3 sesi itu mengenai perselingkuhan ya. Jadi juga bahasa cinta tadi dikasih linknya juga, pertanyaan Pak Ibu Marisanti nanti kasih linknya, tinggal tes ya. Bisa lompat lagi yang Ibu Pak Henry ini, boleh dibacakan. Pak Henry, oke. Bagaimana cara mengatasi anak perempuan yang mulai beranjak ke remaja, yang mulai sering berontak, tidak mau belajar, maunya TikTok dan chatting, makan mulai tidak teratur, tidak mau tidur duluan, belajar hanya mau tengah malam kalau ingat. Di SMP sudah tidak ada sistem peringkat seperti di SD, jadi tidak ada peringkat yang dikejar, jadi belajar hanya sekedarnya. Bagaimana mengatasi anak seperti ini ya Pak? Oke, saya jawab singkat. Nanti kalau mau Bapak Ibu tinggal ketik di YouTube, namanya Menjadikan Anak Juara Kehidupan. Itu ada 3 sesi A 2 jam. Bisa disayangin. Dan itu dulu itu rekaman dari kelas berbayar. 1 sesi 100.000. Jadi setiap orang harus bayar 300.000 untuk ikut sesi itu. Sekarang filenya sudah saya publik. Dulu di private. Dalam arti dulu rekamannya itu hanya untuk orang yang bayar. Ya, sekarang udah saya buka, nanti bisa diketik aja Menjadikan Anak Juara Kehidupan. Nah, sekarang saya jawab singkatnya begini. Anak itu disuruh belajar itu susah. Prinsipnya namanya purpose driven life. Hidup itu digerakkan oleh tujuan. Maka anak nomor 1 lahir baru. Yang kedua, anak diberikan tujuan. Apa itu tujuan? Cita-cita gampangnya. Ya, kalau yang pelayanan kan tujuan hidup. Kalau anak itu cita-cita. Tapi cita-cita ini harus tepat sesuai keunikan. Maka sekali lagi itu harus kembali kepada tes keunikan diri. Ya, dalam serial mengenai juara kehidupan itu juga keunikan anak saya jelaskan dengan detail. Sehingga orang tua memang keluarga itu harusnya assessment, ya tes. Sehingga anak ini cocoknya dia jadi misalnya kayak saya berikan ilustrasi yang gampang. Anak kita itu ada kura-kura, ada kelinci, ada raja wali. Nah, raja wali ini diajak ngomong tentang terbang pasti antusias. Jadi anaknya ini yang satu dokter, satu insinyur, satu guru. Tapi yang mana dokter, mana insinyur, mana guru, mana pemain saham, mana YouTuber, mana penulis buku. Begitu banyaknya jenis pekerjaan, kita bisa akurat bahwa si ini adalah ini dengan assessment. Nah, saya anggap aja sudah assessment. Maka anaknya yang malas belajar ini kita ajak bicara cita-cita yang dia antusias, dia mampu, dia senang. Pasti nyambung. Jadi orang tua anak komunikasi nyambung. Begitu dia cita-citanya itu di tujuan hidupnya, purpose driven life tercapai. Maka anak akan belajar untuk cita-citanya dia, yang dia senangi, yang jadi tujuan hidupnya. Tugas orang tua itu menemukan keunikan anak. Lalu memberikan anak menemukan keunikannya dan menemukan tujuan hidupnya. Tapi kalau orang tua begini, kamu dokter, kamu insinyur, ternyata kita kayak bilang sama si kura-kura ini, kamu ngambil sekolah terbang, si kelinci, kamu ngambil jurusan renang, sekolahnya males, ya kan? Dipaksa pun juga IP-nya cuma 2,1. Lalu karena udah belajar lari pada kura-kura, kerjanya nganter barang, kerja pun bakal stres pula. Coba si kura-kura ngambil jurusan menyelam, pelajaran baru berenang, dia sudah menyelam.
Maka penting sekali namanya purpose driven life. Kalau mau buku rohani, ya buku itu judulnya, itu judul buku ya, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Tapi dalam aplikasi parenting, supaya anak antusias, maka anak itu harus punya tujuan. Karena anak itu semangat itu kalau untuk tujuannya dia. Maka jangan sekali-sekali menasehati, apalagi berulang-ulang, itu masuk alam bawah sadar. Ya, berulang-ulang menasehati anak itu demi orang tua. Nah, kalau kamu pandai, mama itu akan bangga sama kamu. Ini nasihat sesat. Kalau kamu pinter, mama bangga lo punya anak pinter. Ini sesat. Ya, ganti nasihatnya. Kalau kamu pinter, masa depanmu luar biasa. Kalau kamu pinter, kamu disayang guru. Kalau kamu pinter, nanti kamu suatu saat kamu kerja, kamu mudah cari kerjaan. Kalau kamu pinter, kamu bisa hidup mandiri. Kamu, ini semuanya demi kamu, sehingga anak tahu, papa itu sayang aku yang diurusi. Jangan didik anak itu ngurusi diri sendiri. Kamu jangan nakal ya. Kalau kamu nakal, papa ini malu. Papa ini pendeta, tahu nggak? Malam-malam anak cari mamahnya, mah. Papa bisa ganti pekerjaan nggak sih? Nggak usah jadi pendeta gitu loh. Kenapa? Susah jadi pendeta. Jadi kita bukan nasihati anak, kita ngurusin nama besar. Ibu jadi seorang guru, kamu tuh jangan nakal. Mama ini guru, mama malu kalau kamu begitu. Yang diurus dirinya sendiri. Kalau kamu begitu, mama malu. Besok akan dia ulangin lagi, biar dia malu sekalian. Jadi itu anak akhirnya berontak. Gitu. Kenapa berontak? Dia tidak pernah merasakan dicintai orang tuanya. Punya anak nggak di sini yang bukan remaja? Katakanlah anak kecil. Mama jahat. Kalau anak pernah berkata begitu, ingat hukumnya. Yang keluar dari mulut, meluapnya dari hati. Nah, kalau sampai anak berkata, mama jahat, itulah yang dia rasakan. Maka perasaan itu harus diobati. Gimana caranya? Minta maaf. Nggak ada cara lain. Minta maaf. Berarti selama ini ibu berbuat jahat. Saya nggak merasa jahat. Itulah orang yang tidak bertobat. Udah jahat nggak merasa pula. Anak makin kepahitan sama orang tuanya. Jadi, kalau anak memberontak, kenapa dia memberontak? Karena ini kadang sekarang ini, ya anak tuh harus hormat. Sekali lagi, yang lahir duluan yang ngalah, yang waras yang ngalah, yang tua yang ngalah. Sekalipun anak itu kurang ajar, memberontak, tapi kalau ada bagian kita yang salah, Bapak Ibu tidak akan diinjek-injek oleh anak kalau Bapak Ibu minta maaf dan merendahkan diri, pura-pura jadi manusia kayak Tuhan Yesus. Kita pura-pura jadi anak remaja, bukan jadi orang tua, jadi sahabat. Anak di bawah 6 tahun, orang tua gembala, punya otoritas. Gaya parentingnya boleh otoritas. Anak 6 tahun, 12 tahun, gembala dan guru harus menjawab. Karena. Nggak boleh, pokoknya nurut. Udah nggak boleh lagi 6-12. 12-17, orang tua sahabat. Otoritasnya hilang. Geser, kurangin. Ya, kenapa? Anak 12 tahun, HP-nya merek apa, jurusan apa, bajunya apa, kuncir 2 atau 1, bajunya apa, semuanya akan ikuti sahabatnya. Anak tidak ikut lagi orang tuanya, kecuali orang tua jadi sahabat anak. Makanya begitu anak remaja ini mulai berontak, nggak mau belajar, mau segala macam, langkah pertama jadi sahabat. Ajak jalan-jalan ke tempat yang instagramable, ajak ngafe, nonton film, ya nonton film bareng, nggak harus film rohani, masuk aja bioskop, film apa yang ada, tapi kita bahas nanti sambil makan nilai-nilai dari film itu. Jadi sahabat dulu, nasihatnya simpen 6 bulan, nggak usah ngasih nasihat dulu, tapi jadi sahabat dulu sampai persahabatannya terbentuk. Nasihat tuh gampang, masuk YouTube aja, anak hiperaktif Jarot, anak seks Jarot, edukasi seks Jarot, anak main game Jarot, muncul semuanya. Saya sudah upload file parenting 1000 file lebih. Anda mau cari tema apa aja ada. Sama juga suami hiperseks Jarot, mertua lengket menantu Jarot. Ada 1000 file pernikahan di YouTube saya lebih. Cari nasihat gampang. Tapi kalau sudah dapat nasihatnya, bisa ngomongin anak nggak? Kalau nggak punya relasi dengan anak, percuma ngomong, makin banyak ngomong, anak makin diem. Tapi sambil diam dia berkata dalam hati, emangnya gue dengerin, ngoceh lo terus, ngoceh lo, bacot lo gitu ya. Kadang bacot itu dia bahkan di status Facebooknya dia, Instagramnya dia statusnya bacot lo gitu. Coba buka akunnya remaja anak-anak, Facebooknya anak, Instagram anak. Kadang statusnya itu begitu, lagi punya masalah sama orang tuanya.
Karena orang tua yang ngasih nasihat, waduh, dan merasa udah kasih nasihat, tapi nggak masuk semuanya. Dia berkata, bacot lu, begitu ya. Jadi nanti boleh juga ketik di YouTube. Selain Juara Kehidupan, mendidik anak remaja Jarod. Muncul pasti, ada. Serial anak remaja. Sama juga sebenarnya, kalau nggak linknya pun, ketik aja Sex Education Jarod. Pendidikan seks Jarod. Muncul 2-3 sesi. Ya. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan karena waktu nanti nggak sempat terjawab, apapun pertanyaan Bapak Ibu, ada. Cari saya di dunia maya gampang. Ini barangkali pertanyaan pasti banyak dan nggak terjawab, ya. Nanti pasti ketemu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, ya. Ada waktu 17 menit. Oke, 2 pertanyaan mungkin bisa kalau saya percepat. Ya. Oke, izin bertanya Pak, bagaimana cara menghilangkan kepahitan dalam diri karena disakiti oleh keluarga dekat? Yang menyakiti itu nggak mungkin keluarga jauh. Ya, dengan siapa kita kecewa? Dengan siapa kita berharap? Dengan siapa kita kepahitan? Dengan siapa kita mencintai? Seberapa dalam lukanya, seberapa dalam kita mencintai. Ibu atau bapak, ada orang korupsi, ya nggak kecewa, nggak ada hubungan apa-apa. Ada orang selingkuh, ya Anda nggak kagum, ya Anda nggak kecewa. Pendeta Anda selingkuh, makin Anda kagumi, makin Anda kecewa. Anda melayani yayasan, Anda nyumbang banyak, taunya uangnya dipakai nggak bener, waduh, makin Anda kecewa. Kenapa? Anda nyumbang banyak, coba Anda nggak nyumbang. Ya, jadi kepada siapa kita memberi? Kepada istri, kepada anak, ya kan? Kita didik, kita rawat, memberontak gitu. Maka yang melukai kita itu ya orang-orang dalam yang dekat kita, itu udah wajar banget. Karena dengan siapa kita terluka? Dengan siapa kita memberi banyak? Dengan siapa kita mencintai banyak? Nah sekarang gimana caranya supaya kita tidak terluka? Ya, sekali lagi, kita pasti tidak sempurna. Cara kita memberi juga bisa salah, atau selain kita memberi banyak, mungkin kita pernah, misalnya nih, yang menurut kita tuh sebenarnya, masa sih kayak gitu aja anak terluka? Sekali lagi, anak salahnya 100, kita salahnya 2. Tetap dimulai dengan kita, ya, untuk membangun hubungan kembali. Ya, supaya nanti yang melukai kita itu paling enggak tidak melanjutkan lukanya lagi. Karena orang tuh melukai kadang begini loh. Perilaku orang lain itu sering respon dari perlakuan kita. Ya, kecuali emang dia tuh jahat sekali, ya. Tapi misalnya yang melukai hati itu anak. Anak memberontak. Mungkin karena kita nggak ada waktu. Kita pernah ingkar janji. Dan semakin kita mau kayak negor, anak itu kayak nunggu kapan sih orang tua ini sadar kalau kamu tuh salah gitu loh. Bisa juga begitu. Jadi dia makin berontak sampai orang tuanya minta maaf. Kuat-kuatan aja. Iya, kuat-kuatan. Nah, berarti akhirnya anak loh ya, anak kuat sekali. Ibunya yang akhirnya sakit hati. Begitu sakit hati, minum kita kanker datang semuanya. Bapaknya yang stroke gitu kan. Ya kadang-kadang anak baru nyesel gitu. Tapi kadang-kadang anak nggak nyesel. Jadi ketika orang itu terluka, maka dia memberontak. Nah, sebaliknya sekarang kita. Katakanlah sekarang kita sebagai korban. Betul-betul korban, Pak. Saya ini terluka gitu. Nah, sekali lagi kita hanya bisa seperti Kristus mencintai orang yang jadi kita korban yang mencintai pelaku. Waktu Tuhan Yesus pura-pura jadi manusia, dia dihajar, dia difitnah, dia diludahi, tapi dia mendoakan pelaku. Nggak gampang. Tapi tanpa proses itu, kita tidak bisa, pertama, bangun relasi dengan pelaku, kedua, kita sendiri tidak bisa sembuh dengan diri kita. Karena kita sembuh itu juga harus ada proses bahwa menyadari saya punya sisi yang salah. Ya. Yang kedua, kecewa ini perlu dibuang. Tapi pembuangan kecewa ini kan perlu pemahaman. Pemahaman kenapa dia melakukan hal seperti itu. Misalnya, suami selingkuh. Ya tidak pernah akan lepas dari kecewanya sampai memahami kenapa dia selingkuh. Misalnya kita kurang perhatian, atau kita sudah perhatian, kita sudah melayani. Pak, suami saya itu Pak minta seks tiap hari Pak. Ternyata dia butuh jatahnya sehari 2 kali, dia hiperseks. Nah begitu kita paham, oh ternyata dia hiperseks, ada masalah hormonal. Coba nggak tahu gitu dari dulu disembuhkan secara hormonalnya. Kan hormon bisa diseimbangkan. Nah kalau kita nggak paham,
ya nggak bisa kecewanya lepas. Kenapa? Karena kita udah merasa melayani tiap hari. Tapi begitu kita paham, makanya pemahaman itu penting ya. Kan Alkitab berkata, tanpa pengetahuan maka rakyat binasa. Maka kalau saya mendorong Bapak Ibu belajar ya, masuk aja kalau misalnya nih kecewanya karena suami selingkuh. Masuk YouTube ketik ritme seksual Jarod. Di situ saya mengajarkan ritme seksual. Setiap orang itu punya kebutuhan seks. Apa sehari sekali, apa seminggu sekali, apa sebulan sekali, dan bagaimana mengatasinya. Atau ketik selingkuh Jarod. 1, 2, 3, ada 3, 4 modul. Supaya dari situ paham. Ketika kita bisa paham, kecewa itu bisa berkurang. Nah, kita mulai mencoba memahami kenapa orang melakukan. Waktu kita memahami itu, outputnya bisa paham, kita hilang kecewa, bahkan kita bisa mengampuni, bahkan kita bisa kasihan. Kasihan sama pelaku. Jadi lihat orang berdosa, itu kasihan. Lihat anak berdosa, bohong, nyontek, itu kasihan. Kasihan kalau dia nanti mati masuk neraka gimana? Bukan jengkel, tapi kasihan. Respon yang berbeda ya. Ketika orang paham, itu responnya beda. Bukan kecewa, tapi kasihan. Aduh, kasihan ya, dia bohong. Apa dia bisa tidur pulas ya? Aduh, kasihan kalau dia mati kan masuk neraka. Kasihan dia bohongin saya. Jadi kita dibohongin, kita kasihan sama yang bohong. Loh, kalau saya mati kan mati masuk surga. Oh, ternyata dia bohong itu karena begitu. Dia hidup dalam ketakutan. Aduh, dia kasihan. Coba, makanya pemahaman itu penting sekali ya. Sehingga kita bisa hidup, makin nanti kita paham, kita bisa loh sebenarnya, bisa. Ya, kita mengajarkan bisa kok. Kita bisa hidup lepas dari kekecewaan, bukan berarti kita nggak hidup, nggak punya masalah. Duh, saya punya masalah banyak banget. Tapi kita bisa menyiasati hidup ini supaya kita sekalipun mertua kayak setan, suami kayak Herodes, anak kayak Absalom, Adonia, atau istri kayak Mikal, anak kayak Adonia, kayak Absalom, mertua kayak Saul. Coba tuh Daud. Baca di 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke 1 Tawarik pasal 29 ayat berapa? 13 12 ayat 28. Lalu matilah Daud penuh kemuliaan. Putih rambutnya, panjang umurnya, penuh kemuliaan. Daud itu mati penuh kemuliaan. Hidupnya kalau mau kecewa coba. Sayembara mengalahkan Goliat, jadi mantu raja. Itu yang diiklankan itu kan si Merab. Yang disayembarakan. Begitu menikah, Merab tuh dikasih Adriel untuk Mikal jatuh cinta sama Daud. Harusnya dinikahkan dong? Enggak. Boleh. Mas kawin tambahan. Mertua nih ngomongnya dolak-dalik, minta mas kawin tambahan. Pendapatnya berubah-berubah. Anda punya mertua begitu? Itu Alkitabiah. Maksud saya kayak cerita di Alkitab gitu loh. Daud itu punya mertua minta mas kawin tambahan, keputusan berubah-berubah, bahkan mau bunuh dia. Kecewa dong harusnya. Kan Daud nggak kecewa. Daud punya anak Adonia memberontak, Absalom memberontak, Adonia perkosa Tamar. Mazmur 27 ayat 10. Ayah ibuku meninggalkan aku. Sebelum Daud jadi raja, orang tuanya nggak sayang Daud. Baca Samuel 16-17. Semua kakaknya benci dia. Ini Daud kalau mau kecewa nih, mau kepahitan ini, ya udah mati dalam kepahitan aja dia. Tapi kan Daud nggak kepahitan. Kenapa? Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Waktu Daud mau dibunuh mertuanya, lari ke Gua Adulam, 1 Samuel 22. Di Gua Adulam itu, 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2, ya, karena Daud lari ke Gua Adulam, itu referensinya Mazmur 57. Maka baca Mazmur 57, nyanyian syiar Daud waktu dia lari ke dalam gua. Apa lagunya? Ku bermazmur bagimu di antara bangsa ya Tuhan. Jadi Daud tuh mau dibunuh mertuanya, bukan kecewa, bukan sakit hati. Bermazmur kepada Tuhan. Kekuatan dari mana itu? Tapi Alkitab memberikan kita sebuah teladan. Kalau dipikir-pikir, Daud berhak kecewa dong. Menangin Goliat, nggak dinikahkan, minta mas kawin tambahan, dikejar-kejar mau dibunuh. Kok nggak ada tuh? Judul Mazmur, Daud kecewa. Berikutnya lagi, Daud kepahitan. Berikutnya lagi, Daud menangis. Ya ada sih dia menangis. Pergumulan ada, ya yang judulnya pergumulan. Tapi habis itu di bawahnya dia udah sembuh. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami pergumulan,
itu paham, wajar sebenarnya ya. Sekali lagi paham, punya suami begini, punya istri begini, punya mertua begini, tapi jangan lama-lama di situ. Kalau Daud dia segera cari Tuhan, lalu satu kata, Sela. Baca Mazmur, Sela, itu banyak banget. Apa tuh Sela? Pause. Apa tuh pause? Diem. Apa tuh diem? Istirahat. Jadi waktu Daud mau dibunuh mertuanya, tentu pertama dia nangis, Tuhan aku diburu seperti anjing, orang berikhtiar membunuh aku dikelilingi orang jahat. Sela. Begitu Sela, diem. Apa tuh diem? Namanya berdoa itu jangan ngomong terus. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan berikan aku hikmat-Mu, Tuhan berikan aku hikmat-Mu. Amin, masa pergi. Tuhan bilang, lah kapan saya ngomongnya? Kalau kita minta tuntunan Tuhan, habis berdoa harus diem. Jangan ngomong diem, hatinya pun diem. Nanti Tuhan kasih tahu, ya, aku menyertai kamu. Atau nggak tahu Tuhan ngomong apa, karena saya bukan Tuhan ya. Tapi bisa macam-macam. Bisa suruh minta maaf, bisa suruh nyanyi, bisa suruh menghindar supaya lari ke gua. Kan Daud mau dibunuh juga nggak beri pipi kiri, beli pipi kanan gitu. Iya, kalau ditempeleng, kalau ditombak ya lari gitu kan. Pak, saya di KDRT, Pak. Ya lari aja. Jadi tuntunan Tuhan bisa berbeda-beda, tapi intinya Daud itu mencari Tuhan, lalu Sela, baru setelah Sela itu saya lihat sering sekali dia dapat kekuatan baru. Jadi manusiawi banget. Daud itu manusiawi banget, mengalami banyak masalah, takut, gelisah, tapi ujungnya itu loh penting. Ending hidupnya dia tuh mulia. Nah, sekarang kita punya pasangan mengecewakan terus. Kekecewaan itu bikin kita mati atau bikin kita mulia. Penderitaan itu bikin kita sengsara, kecewa, mati, kepahitan, serangan jantung, kanker, segala macam datang, penyakit, atau itu akan membuat kita jadi orang yang mulia. Gimana nggak mulia? Tuhan, kalau dia marah-marah terus, kasihan Tuhan, jantungnya copot, dia belum lagi masuk neraka Tuhan. Jadi ketika suami pergi, Anda menangisi nyawa suami, bikin dia lahir baru. Coba Anda mulia banget ya. Jadi ibu yang menderita dimaki-maki, habis itu mendoakan yang maki-maki supaya kenal Tuhan, supaya masuk surga. Nah ini respon namanya. Ya, nah kalau kita bisa meresponi seperti ini, nanti kekecewaan akan berubah menjadi belas kasihan. Di mana kita sebagai korban yang harusnya kecewa, kita berubah menjadi korban, pendoa syafaat yang kasihan sama pelaku. Tidak mudah, tapi kalau ini kita mulai sadari, itu sebuah sikap di mana kita mengalami peristiwa yang sama dengan orang lain, tapi kita responnya berbeda. Ya, tidak mudah, tapi saya ajarkan begitu. Tuhan berkati. Boleh satu pertanyaan lagi atau satu lagi saja. Satu lagi, Pak ya. Oke. Bagaimana menasihati anak gadis usia 20 tahun saat ini masih kuliah supaya nggak boleh pacaran dulu? Karena saya tinggal nggak sekota dan dengan anak gadis saya. Jadi ada rasa khawatir karena papanya meninggal setahun yang lalu, jadi tidak ada figur ayah yang ditakutinya. Saran saya justru kalau punya anak sedang kuliah, suruh cari pacar waktu kuliah. Kalau sudah kuliah selesai, stoknya sudah habis. Yang ada tinggal sisa-sisa. Begitu dia kerja, teman di kantornya, katakanlah pegawainya 200 tuh di kantor, yang 160 sudah menikah, yang 40 tahun beda, yang 40 orang lagi beda agama segala macam. Waktu terbaik mencari pacar adalah waktu kuliah. Ya, jadi kalau saya menyarankan ini Bapak Ibu yang punya anak-anak kuliah, kasih tahu mereka, nak, sekarang saatnya cari pacar. Pacaran tidak akan membuat nilai sekolah jelek. Tapi tambah semangat, penuh cinta. Gerard Edelman itu pemenang Nobel. Dalam bukunya, ini pemenang Nobel ya, ilmunya udah lulus. Kalau sudah Nobel itu jurnal aja, misalnya gini, penelitian S1 di Surabaya atau di Solo, di-upload, ya jurnalnya ada. Penelitiannya kan bisa plagiat lagi. Jadi tidak semua jurnal itu benar. Tapi kalau sudah direview, udah dalam panelis Dewan Doktor, atau begitu. Apalagi menangin Nobel. Nah, apa ilmunya Gerard Edelman? Ketika anak penuh cinta, itu memorinya maksimal. Ketika anak merasa aman, kreatifnya luar biasa.
Jadi menurut saya ketika anak kehilangan figur karena bapaknya meninggal, maka ibu berperan jadi ibu dan jadi bapak juga. Kalau karena pekerjaan pisah kota, ya anak itu harus diberi wewenang juga, ya diberi kepercayaan. Tapi dalam hal soal pacar-pacaran, kalau saya malah justru mengajarkan, ya kepada pemuda-pemudi pun saya sering ajarkan cari pacar waktu kuliah. Ya, kalau orang tua nggak setuju, jelaskan kenapa harus sekarang. Nah, kepada orang tua sekarang ini yang bertanya dan juga yang tidak bertanya, kalau anak kuliah itulah waktunya cari pacar. Ya, nanti menikahnya 2 tahun setelah kuliah, nggak apa-apa, menikahnya 2 tahun setelah bekerja, sehingga pacarannya bisa 4 tahun, 6 tahun. Ya, karena kalau kuliah itu masa idealis, biasanya jatuh cintanya karena temperamen atau karakter. Sudah kerja, materialis, cintanya karena duit atau status. Ya, justru orang yang lagi pacaran pada masa-masa kuliah itu cintanya dalam tanda petik lebih murni. Di samping itu tadi faktor pergaulan. Begitu lulus kuliah, gerejanya jemaatnya berapa sih? Jemaatnya 500, Pak. Yang belum nikah berapa orang? Kebaktian pemudanya berapa orang? Kebanyakan orang yang sudah lulus kuliah baru cari pacar, susah. Lebih banyak yang konseling sama saya, Pak, anak saya tidak punya pacar, Pak, anak saya udah umur segini, Pak. Nah, dulu waktu kuliah, saya larang, Pak. Maka kalau ibu nih yang nanya nih, jangan dilarang, Bu. Kalau dia punya pacar, atau naksir-naksir, tanya aja, fotonya mana? Kalau anak saya, waktu mereka di Singapura kan, begitu mulai naksir-naksir, mana fotonya? Kamu dapetin nggak? Fotokopi KTP, atau kalau nggak, suruh dia tanda tangan, atau bikin tulisan, kirim ke papa. Ya, kenapa? Saya bisa membaca karakter orang dari tanda tangan dan tulisan. Tanda tangan, nama jelas, apalagi ada fotonya. Oh, ini orangnya begini-begini. Betul, Pak. Begini-begini, betul, Pak. Lalu gimana, Pak? Kamu bahagianya ini, potensi konfliknya ini. Jadi saya tidak berkata, boleh atau nggak boleh. Yang mau nikah itu kamu. Kamu suka, kamu nikah dia. Yang nikah bukan papa. Tapi kalau menurut papa nih, potensi konflik kamu tuh ini. Kalau perlu, apalagi anak saya memang semuanya SMA pun udah asesmen ya, temperamen dasar, foto karakter. Jadi kamu juga minta dia tes. Jadi saya tidak mengatakan setuju nggak setuju. Kamu dengan dia, potensi bahagia kamu ini, potensi konflik kamu ini. Ya, pacaran, berantem, aku mau putus. Ya terserah. Tapi istri saya biasanya lebih ngasih nasihati. Ya kalau putus nggak apa-apa, pasti Tuhan yang lebih baik. Jangankan kuliah. Ini saya cerita ya, anak saya perempuan, saya punya anak 3. Nomor 1 sudah menikah, nomor 2 sudah punya pacar, nah nomor 3 dulu waktu kuliah di Singapura, di Australia punya pacar tapi putus. Sekarang malah jadi nggak punya lagi. Nah, nomor 1 dulu, perempuan. Kelas 1 SMP diapeli. 1 SMP perempuan. Lalu istri saya baca WA-nya, baca SMS, waktu itu masih SMS, padahal jatuh cinta ini. Saya bilang sama istri, jatuh cinta itu proses psikologis yang wajar. Kalau sekarang kita marah, nanti dia akan frigid atau malah main belakang jadi pinal. Akhirnya saya panggil anak saya. Kelas 1 SMP nih. Aku tahu, papa mama tahu kalau kamu senang sama dia. Kamu boleh belajar bersama, pergi bersama, tapi nggak boleh berduaan. Jadi yang kita larang itu pacaran, berduaan. Karena dia apa? SMP. Kalau kuliah, kita dorong malah. Anak kita kuliah, kita kasih tahu semuanya, saatnya cari pacar. Halo. Ya, tapi SMP ini, saya bilang nggak boleh pacaran. Pergi boleh bertiga, berempat, berlima. Pak, aku mau pergi, tapi temennya nggak ada yang mau ikut. Jadi kalau anak itu pergi nggak ada yang ikut, mau nonton film gitu. Istri saya yang nganter. Jadi mereka pergi bertiga. Karena saya kasih peraturan, nggak boleh pergi berdua. Akhirnya bertiga sama istri. Mereka pergi, saya mikir, lah kok malah jadi kayak calon mantu diantar-antar. Ini makin serius. Akhirnya apa? Saya bilang sama istri, kamu bikin appointment sama orang tuanya itu anak. Bilang, aku pengen ketemu. Itu anak saya SMP itu, pacaran. Tapi nggak pernah berduaan ya. Jatuh cinta, belajar bersama, pergi bareng-bareng itu. Tapi kita tahu dia mereka saling jatuh cinta. Akhirnya saya temui orang tuanya. Sama orang tuanya saya bilang begini, Pak, maaf ya Pak ya. Anak kita masih SMP, tapi de facto mereka saling jatuh cinta. Terlalu jauh untuk kita bilang kita akan jadi besan. Tapi kita punya komitmen bersama-sama. Anak kita nggak boleh pergi berduaan. Kalau sampai temennya nggak ada yang antar, bapak antar, saya antar, ibu antar, atau istri saya antar. Tapi mereka tidak boleh berduaan.
Itu sampai saya temui orang tuanya dan kita ketemu begitu. Udah, dan kita biarkan mereka yang jatuh cinta lah, nyanyi bareng lah, tapi perginya selalu rame-rame. Ya singkat cerita 2 tahun kemudian putus gitu. Mereka putus ya kita senang karena kita nggak marah-marah. Mereka pacaran kita nggak pernah marah, namanya SMP. Tapi di kamar kita berdoa dalam nama Yesus putus. Karena saya sebenarnya nggak suka sama orangnya, tapi saya nggak mau nyuruh putus. Kenapa? Ya kan kita juga nggak mendahului Tuhan gitu kan. Suka apa nggak suka, kalau anaknya suka gimana? Tapi kita nggak merestui sebenarnya. Tapi kita larang betul-betul pergi berduaan. Nah singkat cerita, waktu dia kuliah, malah dia bilang begini, aku nggak mau cari pacar. Harus gitu. Enggak, Pak. Aku maksudnya nggak cari pacar, cari suami. Pinter kamu sekarang, ya kan? Jadi ketika dia jatuh cinta harus putus, ngerasain kan lukanya hati putus gitu kan. Tapi begitu kuliah, betul Pak. Aku sekarang mau cari suami. Berdoa, minta tanda, ya kita bimbing caranya. Tapi kalau saya anak-anak kuliah itu kita didik saatnya cari pacar. Ya, ini pelajaran saya. Pendeta lain ngajarin yang lain terserah. Tapi kalau menurut saya waktu kuliah justru waktu yang terbaik. Ya, tidak akan namanya ganggu kuliah, nilainya jelek, enggak. Ya. Makasih. Nah, makasih Pak Jarod. Yakin aja deh, tenang. Yang penting hubungannya baik. Kalau dia yang bahaya itu kalau anak nggak cerita. Kalau dia cerita, aku sama pacar ke sini, coba bayangin anak saya di Singapura loh. Beda negara loh. Tapi karena dia sering cerita, malah jadi kita aman, yakin. Bahkan bukannya cerita, kita bisa follow Instagramnya karena sebagai sahabat tadi. Kalau nggak bisa nge-follow Instagramnya, tak tahu hamil, tak tahu apa. Jadi kalau anak tuh cerita, "Ma, aku tertarik sama si ini, mana fotonya, mana begini." Ya, nak, kamu tuh cantik banget. Ini buat kamu kurang ganteng nih. Tapi orangnya baik loh, Mah, gitu. Jadi nanti dia akan balas kan, tanggung jawab ini. Wih, ini anak lebih rohani. Dia mikirnya bukan penampilan. Orangnya rajin loh, Mah, tanggung jawab. Dia orangnya hemat banget. Terserah, kita nggak tahu ngomongnya dia apa. Tapi dari situ nanti kita tahu. Ya, atau dia malah begini. Tapi kan dia orangnya keren, ganteng. Duh, kok yang dilihat cuma penampilan. Nah, kita tanya, gimana karakternya? Jadi, selama ada komunikasi, jangan takut, Ibu. Jangan takut, anaknya pacaran, jangan takut. Ya, kita yang penting komunikasi terus. Sampai akhirnya nanti gini, kalau kita komunikasi terus, nanti dia akan mikir putus apa enggak pun, kita akan minta nasihat. Nah, kalau kita memang dari awalnya nggak suka ya, begitu nanti dia ada pertengkaran, ini aku dijawab. Kalau ibu nggak setuju, jangan nyuruh putus, berdoa aja, bertekar. Loh, kalau kita berdoa, Shalom Yerusalem, damai sejahtera aku lepaskan. Ya sekarang kalau adanya punya pacar, lihat mukanya nih nggak suka, aku lepaskan roh pertengkaran, bertekar. Tunggu aja bertengkar. Tapi sama anaknya baik. Begitu baik kan nanti dia curhat, "Ma, aku berantem, bertengkar, pacaran berantem. Nikah ntar kamu digebukin." Emang siapa yang mau nikah? Ya katanya mau nikah. Nah, malah kita ngomong gitu. Enggak gitu, aku kan belum mutusin gitu. Ya terserah. Kalau kamu mau nikah sama dia, ya kamu harus konsekuensi bahwa perilakunya begitu. Jadi kayak kita giring alus sampai akhirnya ya kalau kamu putus ya Mama dukung gitu. Tapi enggak misalnya gimana ya? Sahabat itu kan begitu ya. Kalau kita punya sahabat dulu kan ngomong itu enggak langsung putus gitu enggak ya, ngobrol sampai akhirnya tuh ketemu gitu. Oke, waktunya habis. Saya serahkan ke Pak Sunandar. Tuhan berkati. Wow, luar biasa Pak Jarod. Malam ini banyak yang mendapat berkat Pak Jarod. Ya, masih ada beberapa pertanyaan. Cuman karena waktu sudah tidak mengizinkan, jadi Bapak Ibu yang masih penasaran dengan pertanyaannya, tolong disimpan dulu. Silakan bergabung dengan WA grup kami. Nanti kami akan mengundang kembali Pak Jarod untuk sesi berikutnya, Pak ya. Siap. Baik. Saya minta Pak Jarod untuk tutup dalam doa, Pak, sekaligus doa berkat, Pak. Ya. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Kami berbincang-bincang dan hikmat-Mu yang biar mengajar kami hidup. Ajari kami untuk membangun keluarga, juga berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, termasuk juga kami dengar tadi ada yang sudah single parent, tapi kami tahu Tuhan menjadi Bapak kami, Tuhan menjadi Tuhan kami, Gembala kami. Berkati keluarga-keluarga, suami kembali kepada istri kembali kepada suami, hati Bapak kembali kepada anak, anak kembali kepada orang tua.
relasi dipulihkan, keluarga kerajaan sorga terjadi dalam hidup setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati setiap keluarga. Terima kasih Bapak untuk kesempatan, berkati juga pelayanan tabut ministry ini Tuhan, tabut kemuliaan ministry, supaya membawa hadirat Tuhan seperti keberadaan tabut perjanjian di tengah bangsa Israel, demikian juga keberadaan Tuhan dalam tabut kemuliaan ministry ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh angkat hati dan tangan dan terima berkat Tuhan. Berkat dari Bapa di surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari pribadi Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu, Saudara sampai selama-lamanya. Mari kita berkata bersama-sama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Jarod. Temu di ibadah.